selamat siang Mam semuanya. Senang sekali rasanya hari ini bersama saya dengan Wita. Dan juga saya Abi Syihab menemani di acara yang benar-benar istimewa di bulan yang spesial juga karena bulan ini kita memperingati Down Syndrome Awareness Month. Betul sekali Mas Abi. Bersama dengan Court Life, Momami dan juga Potats, hari ini kita semua bersama-sama hadir dalam acara webinar yang berjudul Court Life Pregnancy Journey DI at Every Age and Condition. Boleh kita kasih tepuk tangan Boleh dulu? dong. Semoga Mas di rumah semua ikutan sama kita tepuk tangan biar semangat ya, nggak Betul ngantuk jam sekali. siang ini. Yes. Nah, Mas Abi sebelumnya nih mewakili PT Court Life Persada, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mam semuanya yang sudah hadir bersama kami di acara webinar kali ini. Karena ada yang spesial nih Mas. Karena setiap peserta hari ini nih, kita akan hitung senilai Rp25.000 yang selanjutnya nanti akan kita kumpulin nih Mas, kemudian akan kita donasikan kepada Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTAS untuk bisa memberikan dukungan kepada anak-anak Down Syndrome nih Mas. Waduh, gitu. luar biasa sekali, mulia. Jadi semua moms, dad, atau siapapun yang sekarang ikutan webinar ini benar-benar berhati mulia ya. Betul karena sekali, Mas ikut Abi. juga berkontribusi untuk teman-teman kita di Potats. Betul gitu kan. sekali. Dan bukan itu saja, karena siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber. Ya, betul sekali Mas Abi. Dan salah satunya ada Dr. Florence yang akan ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan mata dan juga apa sih pengaruh Down Syndrome kepada kesehatan mata si anak. Betul. Ada juga Dr. Yasin, betul. Akan ada Dr. Yasin Yanuar Muhammad SPOG KFR MSc yang nantinya akan juga sharing mengenai informasi terkait deteksi dini kelainan kromosom pada janin. Karena audiens kita kali ini mamsnya beragam nih Mas Abi. Ada yang lagi hamil, menanti kelahiran buah hatinya, dan juga ada mams yang lagi parenting nih mams gitu. Atau mungkin juga ada dads yang join siang hari ini ya, untuk karena tema kita nih seputar kesehatan mata. Jadi pastinya juga sangat relevan dengan nggak hanya anak-anak ataupun dengan mami semuanya gitu. Betul sekali, karena kan sekarang eranya udah school from home. Betul Semenjak sekali, pandemi kemarin kan banyak sekali sekolah yang akhirnya merubah sistem pengajarannya di rumah ya, dan begitu juga dengan work from home, dan itu juga pengaruhnya terhadap mata karena paparan gadget itu sehari bisa lebih lama daripada biasanya, kurang lebih kayak gitu ya. Betul sekali Mas Abi. Hari ini banyak banget keseruan Mams tentunya, dimana kalau Mams yang kemarin udah ikutan program Court Life sebelumnya untuk mention sahabat-sahabatnya di postingan Court Life acara webinar ini, nanti kita akan pilih nih Mas Abi, ada 2 orang Mams yang beruntung nantinya akan mendapatkan kacamata anti sinar biru persembahan dari Momami. Wow, seneng banget Momami bisa berikut kontribusi di acara webinar yang mulia ini ya. Betul gitu. sekali Mas juga Abi. bisa berbagi kepada moms yang ada di rumah. Bukan cuma kacamata, betul tapi juga banget. Bagi-bagi voucher untuk semua peserta atau seluruh moms yang ikutan webinar hari ini. Akan ada voucher belanja persembahan dari Momami. Detailsnya apa aja tuh Mas Abi untuk vouchernya nih? Nah, voucher dari Momami ini akan memberikan diskon 15% untuk pembelian kacamata anti Blu-ray, anti radiasi, juga pokoknya anti yang lain juga untuk si kacamata. Untuk detailnya mungkin bisa lihat di Instagramnya Momami di @momami.id ya, Mas Abi ya. Selain itu masih ada lagi juga nih keseruan untuk moms atau dads yang stay tune terus di acara webinar kali ini. Jangan lupa untuk ikutan screenshot challenge. Caranya gampang banget, cukup dengan nanti screenshot atau juga foto layar laptopnya, kemudian upload di Instagram moms. Jangan lupa mention ke @courtlifeindonesia, @momami.id dan @potats, dan gunakan hashtag prepare everything, karena nanti kita akan pilih 3 orang moms yang beruntung untuk mendapatkan merchandise eksklusif persembahan dari Court Life. Betul sekali. Nah, tanpa harus banyak berbicara lagi, siang hari ini kita juga kedatangan tamu istimewa gitu kan? Betul sekali Mas Abi. Perwakilan dari Potats. Betul sekali. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Olivia, selaku Ketua dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau Potats, yang hari ini akan menyapa mam semua beserta dengan buah hati tercintanya Ratri. Mungkin sudah tersambung Bu Olivia dengan kami berdua di sini. Selamat siang Ibu Olivia, apa kabar? Halo. Halo Ibu. Ini dia ada di samping saya ya. Aku agak ke sini ya. Oke. Halo. Cantik banget. Apa kabar Ibu? Oke. Ratrinya nggak ikutan Ibu? Ratri masih dalam kegiatan diskusi nempel. Tadi sudah saya ajak. Oke. Baik kalau gitu. Baik. Nggak apa-apa kalau gitu Bu. Boleh langsung aja
di-share kepada mom semuanya. Bu Olivia, di kami agak sedikit kecil suaranya, Bu. Boleh ya. Agak mungkin agak sedikit dekat ke mikrofon mungkin. Ya, baik. Oke. Boleh dites dulu mungkin suaranya. Halo Bu Olivia. Emang kalau di masa digital kayak gini ada aja ya Mas Abi? Selalu ada. Benar. Oke, sudah oke? Sepertinya sudah ya. Udah, oke. Kita persilahkan Ibu Olivia. Kita persilahkan kalau gitu Bu ya. Silakan Bu Olivia untuk sharing bersama kami hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat teman-teman dari PT Kotline Persada, diantaranya saya hormati Bapak Lim Heru Harliman, kita sudah oke banget suaranya. Bu Rita dan semuanya yang ada di PT Kotline Persada, yang tidak dapat saya sebutkan satu yaitu Dr. Florence Manurung beserta Dr. Yasin Yanuar Muhammad. Kepada para sahabat Potas dan teman-teman yang mengikuti webinar siang hari ini, salam kenal. Saya Olivia Maya Sekaresmi, Ketua Umum dari Potas. Potas adalah Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu bersama dalam webinar yang sangat luar biasa bersama PT Kotline Persada didukung oleh Momami Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya pribadi dan mewakili Potas dapat hadir di sini memberikan kata sambutan atau sedikit perkenalan dalam pembukaan Zoom webinar yang sangat bermanfaat ini. Tentunya akan memberikan edukasi yang luas dan mendalam bagi masyarakat khususnya dan mengenal Down Syndrome. Anak adalah suatu karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam menciptakan seorang anak, Tuhan mempunyai rahasia tersendiri. Anak ada yang dilahirkan normal dan ada pula yang dilahirkan istimewa. Salah satunya adalah anak dengan Down Syndrome. Mendapat anak dengan Down Syndrome suatu hal yang mungkin sangat di luar dugaan kita semua. Di awal-awal mendapati anak dengan Down Syndrome, kadang-kadang ada rasa sedih, terpuruk, kemudian jatuh, marah, malu, bahkan kadang-kadang kita kecewa kepada Tuhan. Kenapa saya? Kenapa aku? Bukan orang lain yang mendapatkan titipan ini. Tapi apakah kita akan terus bersedih meratapi hal ini, sementara bayi kita membutuhkan suatu sentuhan, kasih, stimulasi dini bagi tumbuh kembangnya. Berangkat dari hal itulah Potas, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, menyadari bahwa anak adalah suatu titipan atau amanah yang sangat istimewa. Dan tidak semua orang mampu, yang di hadapan Tuhan mampu dititipi, dan hanya orang tua pilihanlah saja yang mampu dititipi amanah ini. Potat selalu berbagi rasa, berbagi kekuatan, bahwa di dunia ini kita tidak sendirian, dan dengan anak dengan Down Syndrome kita memberikan kekuatan dan diberi kekuatan. Kita dapat saling bertukar pikiran di Potas dan memberikan dukungan antar para orang tua. Potas tidak ingin orang tua anak dengan ini menyia-nyiakan kondisi anak-anak dengan Down Syndrome-nya. Kami berusaha terus membantu mengembalikan kepercayaan diri para orang tua yang memiliki anak dengan Down Syndrome agar mereka mampu mendidik, membahagiakan, mendampingi anak-anak tercintanya hingga remaja dan dewasa nanti. Selain itu, Potas juga menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa Down Syndrome itu bukan kutukan. Down Syndrome itu bukan penyakit keturunan. Down Syndrome juga bukan karena dosa kita masa lalu. Tapi mereka adalah amanah yang betul-betul dititipkan Tuhan kepada kita. Tidak sedikit dari para penyandang Down Syndrome itu yang banyak berprestasi, dan kita sudah melihat di sosial media mungkin bahwa ada dalam bidang seni, olahraga, kemudian model atau film, mereka dapat berkreasi. Bahkan terkadang suatu hal kecil yang kita nilai bahwa mereka tidak mampu, ternyata mereka mampu. Bahkan kita yang
dikatakan normal, belum tentu mampu melakukan apa yang mereka lakukan. Bulan Oktober ini adalah bulan kepedulian Down Syndrome atau Down Syndrome Awareness Month, dan arti bulan peduli Down Syndrome secara khusus adalah mengajak para orang tua penyandang Down Syndrome untuk lebih menyayangi, memberikan kasih, perhatian, dan kita juga semakin berempati bahwa kita ada di antara anak-anak kita. Kemudian kita juga lebih bersemangat dalam menggali ilmu dan pengetahuan secara optimal untuk anak-anak kita. Dan secara umum kita berikan kepada masyarakat untuk lebih peduli kepada para penyandang Down Syndrome, bahwa dengan keberadaan mereka, kemampuan, talenta, dan bakat yang dimilikinya, mereka ada, dan kadang-kadang kemampuan khusus yang luar biasa ini mereka miliki. Sejak 2017 hingga 2020, PT Courtlife Persada Indonesia bersama Potats telah berkolaborasi, kemudian bergandeng tangan hingga saat ini dalam mengadakan segala aktivitas untuk mengedukasi masyarakat awam dalam kepedulian kesehatan dan mengedepankan visi "Aku ada, aku bisa", seperti tagline Potats, "Aku ada, aku bisa". Kami biasa bekerja sama di acara Hari Down Syndrome Dunia yang jatuh pada bulan Maret setiap tahunnya. Tapi di tahun 2020 ini, karena pandemi yang begitu panjang dan belum selesai juga hingga saat ini kita berkolaborasi dalam acara Bulan Peduli Down Syndrome. Saya secara pribadi dan mewakili Potats mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Duhita Ratri dalam pembuatan souvenir edisi khusus untuk para pelanggan Courtlife dengan desain yang menggunakan lukisan dari Saudari Ratri. Terima kasih atas kerjasama yang telah selalu diberikan dari Courtlife kepada Potats dan sebaliknya. Semoga tetap terus terjalin kerjasama kita di masa-masa mendatang. Saya tadi melihat video tayangan yang diulang dan saya melihat kalimat bagus sekali bahwa kita tidak bisa memilih hidup kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup kita. Selamat menikmati sajian ilmu di siang hari ini. Salam sehat dan penuh hangat untuk anak-anak di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Olivia. Terima kasih sekali, Bu, atas sharingnya. Betul, sungguh menyentuh ya. Betul Semoga sekali. saja dengan apa yang sudah diberitahukan oleh Ibu Olivia, sekarang kita punya kesadaran penuh bahwa Down Syndrome ini bukan kutukan. Betul sekali. Bukan lagi aib. Betul. Tapi sebenarnya mereka itu adalah anak-anak istimewa yang Betul juga sekali. berprestasi. Setuju gitu kan? banget, Mas Abi. Jadi tentunya dengan dukungan orang tua, dengan dukungan orang-orang di sekitar, anak-anak dengan Down Syndrome ini mampu dan bisa sesuai dengan tagline dari Potats sendiri, "Aku ada, aku bisa". Begitu ya, Bu Olivia ya. Terima kasih sudah bekerja sama juga dengan Courtlife Betul untuk sekali. bulan ini dan semoga aja kedepannya akan terus berlanjut kerjasamanya ya. Pastinya, Mas Terima Abi. kasih atas Terima kasih waktunya banyak, Ibu Ibu Olivia, sehat atas selalu. waktunya. Sampai bertemu ya, Bu. Terima kasih, sukses selalu. Oke, bye. Ya, Oke, nah sebelum masuk ke sesi para expert yang akan sharing hari ini, Ya. Mas Abi, aku mau ingetin lagi nih kepada mom semuanya, jangan lupa untuk screenshot selama webinar ini berlangsung, karena nanti bagi moms yang screenshot baik handphonenya ataupun layar laptopnya, kemudian diupload di Instagramnya, jangan lupa mention @courtlife_indonesia, @momami.id dan @potats. Kemudian juga gunakan hashtag #PrepareEverything karena nanti kita akan pilih 3 moms yang beruntung untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari Courtlife. Dan juga jangan lupa bahwa moms semua yang ikutan hari ini akan mendapatkan voucher belanja ya Mas Abi ya dari Momami. betul tentunya. sekali. Jadi jangan dilewatkan sedetik pun sampai nanti akhir acara karena ada banyak sekali nilai edukasi seperti yang akan kita dengarkan ini. Betul sekali. Mengingat sekarang semuanya serba menggunakan gadget, Ya. ya kan? Ya. Paparan sinar biru itu sangat berbahaya sekali terhadap mata, apalagi untuk anak-anak yang perkembangannya itu masih benar-benar belum stabil gitu Ya, kan. betul sekali, Dan Mas. tentunya dengan adanya sekolah Kegiatan lewat dari di rumah rumah, gitu ya, oke. nonton TV, Betul. main games, belum lagi ketika dia ingin bermain-main dengan gadget ibunya gitu kan. Jadi sebenarnya paparan
gadget ini sangat sudah cukup mengganggu sebenarnya untuk anak-anak. Dan itu bisa mengganggu kesehatan ya Mas Abi, kesehatan sekali. mata tepatnya. Betul sekali. Nah, gitu. untuk itu kita akan bertanya secara langsung kepada Dr. Florence Manurung untuk memberikan sesi berikutnya dengan topik di rumah aja dengan gadget, apa ada efek terhadap kesehatan mata? Oke, kalau gitu langsung saja kita undang kehadiran Mam semuanya pada siang hari ini. Apakah sudah terhubung Dr. Florence dengan kami berdua hari ini? Selamat siang Dokter. Halo Dokter. Hai, selamat siang. Apa kabar Dok? Ketemu lagi secara online ya Dok ya, belum bisa ketemu langsung. Sehat Dok? Dan Mas. Sehat juga Dok, senang sekali rasanya hari ini saya dengan Wita nggak sendiri Dok, ada Mas Abi juga di sini yang menemani sesi dengan Dr. Florence hari ini. Saya sudah tidak sabar nih Dok, ingin mendengarkan bagaimana sih sebenarnya efek gadget terhadap mata, terutama untuk anak-anak yang sekarang sekolah juga di rumah, melakukan aktivitas apapun juga menggunakan gadget. Mungkin bisa dikasih tahu Dok, seperti apa sih sebenarnya efeknya terhadap mereka? Oke, kalau gitu langsung saja waktu dan tempat kami persilakan untuk dokter bisa sharing ilmunya hari ini ya Dok bersama kami semua. Silakan Dr. Florence. Terima kasih ya, saya coba sharing berbagi informasi, semoga bermanfaat Ibu di sini ya. Apakah udah keluar? Iya. Mbak Wita, kedengaran suara saya sudah keluar layar. Halo? Sudah Dok, sudah terlihat Dok. Ya, jadi sekarang kita akan membicarakan tentang masalah mata yang bisa ditemukan karena pakaian pada masa ini ya. Di zaman dulu, seperti kita ketahui, anak-anak beserta dengan orang tua lebih banyak bermain di luar. Jadi mereka melakukan kegiatan outdoor activity dibanding indoor. Sedangkan sekarang main di luar itu sudah menjadi jarang. Lebih banyak orang tua maupun anak-anak berada di dalam rumah sehingga entertainment-nya adalah gadget. Ya, dan ini tentunya akan menimbulkan suatu masalah terhadap hanya mata ya, seperti semua bagian tubuh dan dari bulan juga seperti apa itu taruhi keadaan mata orang. Kita tahu semua maaf aku potong sedikit suaranya agak echo Dok. Mungkin laptop yang satunya boleh di mute dulu Dok. Mohon maaf. Oke, sebentar ya. Speakernya, sorry ya. Udah. Sudah mati nih. Speakernya sudah di off-in ya Dok ya? Sudah. Oke, boleh kita coba lagi kalau gitu Dok. Mohon maaf dipotong sedikit. Silakan Dok. Ya, udah. Masih bergema? Halo? Enggak apa. Oh, sudah oke kok Dok. Silakan dimulai kembali Dok. Ya. Saya lanjut ya. Nah, kita semua mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID. Baik orang tua maupun anak-anak, semua kita berada di dalam rumah. Nah, tentunya kegiatan apa yang dilakukan dalam rumah ya, jauh-jauh dari gadget atau gawai. Perhatikan di sini ayah bersama dengan anaknya, baby sudah diperkenalkan dengan gadget, begitu juga anak batita atau balita, mereka juga kegiatannya lebih banyak melihat gawai, dan ditambah lagi dengan sekolah yang banyak ditutup, sehingga anak-anak belajarnya di depan layar komputer. Salah satu laporan dari Amerika bahkan mengatakan bahwa
anak-anak usia 5-16 tahun lebih lama berada di depan gadgetnya, screen time-nya bisa sampai 6-9 jam per hari. Ya, baik di depan televisi maupun di handphone atau di tablet ya. Nah, oleh American Academy of Pediatrics dan Canadian Society of Pediatric State dikatakan bahwa di bawah 2 tahun dianjurkan tidak diperkenalkan gadget. Dan ada apa? Kenapa? Ya ada sih keuntungan dan ada juga kerugian dari perkenalan terhadap gadget ini. Keuntungan memperkenalkan gadget gawai pada anak-anak adalah membuat hidup menjadi lebih gampang ya dan efisien. Jadi orang tuanya tidak terganggu dengan anaknya bermain gadget, terpapar, maksudnya diem di depan gadget. Kemudian si anak juga menjadi lebih luas wawasannya karena dia bisa buka berbagai macam informasi. Dan dikatakan di sini kemampuan untuk strategi si anak berpikir menjadi lebih luas. Namun kita perlu juga tahu apakah kerugian yang ditemukan. Di sini dikatakan ada 5 kerugian jika si anak diperkenalkan gadget terlalu dini tanpa terus menerus ya tanpa istirahatnya, yaitu development delay teknologi di mana terjadi gangguan motorik movement dari si anak serta kemampuan untuk belajar. Kemudian ada dikatakan obesity teknologi di mana karena kurangnya kegiatan aktivitas fisik si anak menjadi obes ya. Radiation exposure di mana saya akan terangkan di sini efek dari blue light terhadap mata. Dependensi atau si anak fokusnya menjadi berkurang ya, konsentrasinya untuk belajar berkurang dan agresif ya, anaknya menjadi lebih agresif, dikatakan seperti menjadi candu ya, sangat tergantung terhadap gadget. Nah, kenapa screen time ini tidak buruk ya buat anak-anak atau bisa juga dikatakan dewasa, tapi ini lebih pada anak-anak. Dengan adanya seorang anak terpapar oleh games atau video atau TV yang terus-menerus, tentunya dia akan terus bertahan di depan gadget karena dia mungkin ada suatu permainan game yang dia pengen lanjutkan sampai selesai. Kemudian dengan dia sering melihat pada layar gadget tersebut menyebabkan frekuensi kedip-kedip akan berkurang dan tentunya ini akan menimbulkan suatu masalah lain, yaitu si anak atau si orang tua akan mengeluh sakit kepala, kemudian juga merasa buram matanya, susah melihat jauh atau kadang ya dekat juga, kemudian matanya terasa perih, matanya terasa lelah dan jadi sensitif terhadap sinar. Ya, nah ini yang kita kenal dengan istilah computer vision syndrome atau eye strain, ya. Halo, masih kedengaran? Masih dok. Oke, ya. Nah sekarang kita masuk ke blue light atau sinar biru. Apakah itu? Matahari menghasilkan 2 macam sinar, yaitu ultraviolet dengan blue light ya. Nah, ini adalah spektrum ultraviolet, adalah spektrum yang tidak tampak, dia selalu ada, apalagi kita di negara tropis seperti ini, dan dia bisa menyebabkan kerusakan di bagian depan mata ya. UV itu atau ultraviolet ray, dia mempengaruhi kerusakan pada bagian depan mata. Di dalam hal ini adalah kornea dan lensa. Ini adalah kornea dan ini adalah lensa. Apa yang terjadi? Bisa terjadi seperti ini, pink macula, jadi ada sebuah selaput yang menutupi permukaan depan mata dan pterygium kalau dia sudah semakin luas, dan juga bisa menyebabkan katarak pada yang sudah dewasa ya. Bagaimana dengan blue light? Kalau blue light dia lebih banyak mempengaruhi keadaan mata yang di belakang. Dan ini merupakan suatu spektrum sinar yang tampak, sehingga karena dia visible, dia bisa tembus sampai ke belakang bola mata. Nah, apa yang akan terjadi? Kerusakannya lebih ke arah retina, yang kita kenal dengan age-related macular disease ya. Jadi artinya kerusakannya akan pada jangka waktu yang panjang. Nah, ini saya menampilkan beberapa tips untuk melindungi
keadaan mata anak-anak sih di sini terutama ya, karena matanya masih berkembang, yaitu seringlah mengistirahatkan mata si anak atau dalam ini boleh juga si dewasa ya, lakukan screen time. Jadi waktunya dikurangin, terutama pada anak-anak. Pilih-pilih waktu yang tepat untuk si anak ya, dan pilihlah program yang baik. Kemudian diantaranya itu berikan breaks atau umpamanya istirahat agar ada kesempatan untuk blink, yaitu adalah kedip, sehingga mengistirahatkan mata si anak tersebut atau si dewasa juga boleh. Dan usahakan agar gadget tidak digunakan terlalu dini, jangan di bawah usia 2 tahun. Kemudian untuk melindungi mata kita dari sinar matahari, yaitu yang UV, pakailah kacamata anti UV, sunglasses. Lebih banyak bermain di luar. Memang sulit ya di zaman sekarang COVID, seorang anak itu untuk kita ajak main di luar. Tapi mungkin kita punya taman kecil ya, supaya keluar sebentar bermain di luar. Banyaknya makan buah dan sayur atau ikan, dan kemudian lakukan regular check up mata ke dokter mata ya. Nah, ini saya ambil dari Philippine Society of Pediatric Ophthalmology dan Strabismus. Tips yang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana mencegah terjadinya eye strain atau computer vision syndrome, di mana mata menjadi gampang lelah oleh karena gadget, yaitu yang pertama di sini dikatakan postur kita pada saat memakai gadget haruslah dalam keadaan benar, yaitu pada eye level yang sama atau sedikit lebih rendah dari posisi mata. Posisi duduk juga harus dalam keadaan rileks ya, tidak kaku. Kemudian fontnya kalau bisa digedein sedikit, dan jangan lupa rules 20-20-20. Apa itu ya? Yaitu setiap 20 menit lihatlah objek yang jauh sekitar 6 meter lebih atau 20 feet selama 20 detik ya. Jadi untuk mengistirahatkan mata si pasien ya, si orang tersebut, baik anak-anak maupun dewasa. Dan kemudian jangan terlalu dekat melihat suatu layar, baik handphone maupun TV atau tablet ya. Kemudian juga perhatikan bagaimana screen brightness, yaitu kontras dari gadget tersebut dikurangin agar jangan terlalu terang. Tentunya itu akan menyebabkan mata menjadi lelah, serta blink atau kediplah matanya sekali-sekali untuk membasahi permukaan mata ya, atau boleh juga menggunakan tetes mata untuk melumasi mata ya. Bagaimana dengan screen time pada anak-anak? Ini rekomendasi yang dianjurkan adalah di bawah 1 tahun sampai 2 tahun, usahakan tidak memperkenalkan dulu dengan screen ya, dengan layar komputer atau handphone. Di usia 2 tahun itu dianjurkan untuk kurang dari 1 jam boleh bermain di depan gadget. Kemudian 3-4 tahun juga dianjurkan di bawah 1 tahun dan 1 jam, dan pilihlah programnya yang memang baik buat anak-anak dan didampingin oleh orang tua ya. Dan di atas 5 tahun mungkin akan bisa lebih lama, 1-2 jam, namun tetap aja harus ada istirahat di antara setiap lama pemakaian dari screen time ya. Jadi ini saya ulang lagi, yaitu kurangin brightness daripada gadgetnya, dan 2 jam sebelum tidur istirahatlah, matikan semua gadget agar otak bisa beristirahat. Dan kemudian gunakan layar yang sedikit lebih besar daripada yang kecil jika memungkinkan, dan kemudian boleh diberikan protektif di depan layar atau menggunakan blue light glasses boleh ya, tapi yang paling penting adalah mengurangi paparan kita langsung terhadap layar gadget ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Baik, menarik sekali penjelasannya dokter, karena memang benar banget ya Mas Abi ya, di masa school from home ini dan juga work from home, sebenarnya penjelasan dari Dr. Florence nggak relevan hanya untuk anak-anak aja, seperti dokter tadi sampaikan, mungkin juga untuk para orang tuanya gitu ya dok ya. Dan memang penting banget
20 ini Dok, karena biasanya kalau udah asik, kalau orang tua mungkin nonton drakor, para mami-mami di rumah, itu kalau belum selesai satu episode belum beralih Dok pandangannya dari screen gitu ya. Jadi triknya mungkin bisa kasih timer 20 setiap 20 menit langsung bunyi, oke, pandanglah yang jauh. Betul. Tapi pas lagi seru-serunya gimana dong? Yang ada dimatiin kayaknya timernya tuh Mas Abi. Kita juga mengingatkan lagi nih buat moms and dad yang ikut webinar nih, silahkan untuk bertanya. Kayaknya kita udah punya pertanyaan nih Mas Abi. Okay, kita udah langsung buka Q&A aja kalau gitu ya Dok ya. Sebelum masuk ke sesi Dr. Florence berikutnya. Ini ada penanya dari Mams Rahmawati ya. Dr. Florence, saya mau bertanya, saat pandemi seperti ini, sekolah online menggunakan handphone. Anakku setelah mengerjakan tugas online selesai, terus keterusan main games gitu ya, nggak mau berhenti nih. Nah, gimana caranya agar mau berhenti main gadget setelah selesai mengerjakan tugas online? Itu kayaknya nanyanya ke mamanya deh. Mungkin mama nonton drakor nggak bisa, jadi anaknya ikutan. Silakan dokter, mungkin bisa kasih masukan atau jawaban untuk Mams Rahmawati ini. Iya, sama Bu. Saya juga anak saya masih usia sekolah ya, dan kita sama-sama di masa pandemi begini, anak saya sekolahnya juga virtual ya. Tentunya mereka tetap harus ada di dalam rumah dan tetap harus belajar sampai masa pandemi ini sudah berkurang, dan mau nggak mau paparan dari gadget itu akan terjadi terus. Sehingga syukurnya sih pada saat masa virtual school ini ya, ada istirahat jeda juga diberikan oleh guru. Nah, pada saat jeda inilah kita anjurkan anak kita, kan ada breaknya kalau nggak salah 10 sampai 20 menit, itu jangan dipakai buat handphone atau ngobrol sama teman di depan layar. Sehingga kita anjurkan anak kita mungkin lepas dulu dari gadget, dari layar komputer dengan mengambil minuman atau makanan ke dapur. Jadi dia bergerak ya, atau dia stretch badan dulu supaya dia istirahat ya, dan lihatnya yang jauh, berkedip gitu. Kadang-kadang boleh juga disiapkan tetes mata. Jadi anaknya atau si dewasa juga ya, ini berlaku buat orang dewasa juga, mengistirahatkan matanya dengan ingat bahwa dia harus tetesin matanya ya. Nanti setelah daring ini ya, sekolah udah selesai, minta anaknya istirahat, mungkin dengan tidur siang. Masa pandemi begini justru bisa kita ajarkan anak kita tidur siang, dan kemudian habis itu kita ajak nyanyi bersama mungkin, atau main bersama. Kalau memang di depan rumahnya atau lingkungannya nggak banyak orang, diajak sebentar bermain aktivitas luar, kemudian masuk lagi ke rumah ya. Jadi orang tua di sini berperan untuk melakukan kegiatan bersama dengan baik anak-anak maupun keluarga yang lainnya. Jadi sering-seringlah mengistirahatkan matanya. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih sekali dokter. Semoga menjawab pertanyaan Mams Rahmawati tadi ya. Karena betul sekali penjelasan dokter, karena biasanya di sela-sela online screen itu, Mas Abi, ada dikasih kesempatan buat ngerjain tugas nih. Nah biasanya kalau saya sendiri di rumah kebetulan juga ada anak yang online school Dok. Jadi benar banget curhat kayaknya nih ya. Jadi apa yang kamu lakukan? Jadi biasanya agak sedikit paksa, ayo kerjain tugasnya. Maksudnya sebenarnya biar nggak screen time terus gitu. Seperti tadi Dokter Florence sudah sampaikan. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Dok. Dari Mam Joanita, Mami Jo, apa kabar? Halo, saya mau tanya tentang 20-20-20. Seharusnya rule ini berlaku juga untuk anak-anak yang menghadapi school from home. Apakah hal ini disosialisasikan dengan pihak sekolah? Karena sepertinya tidak semua sekolah aware dengan perihal ini. Bagaimana tuh, Dok? Ya, harusnya ini udah banyak yang tahu ya, gitu. Mungkin dari guru-guru atau orang tua bisa memberitahu ke guru agar setiap 1 jam lah mungkin ya, kalau setiap 20 menit agak rada susah. Tapi kalau bisa dilakukan oleh sekolahnya boleh. Saya pernah melihat di salah satu YouTube ya di negara lain, di mana setiap satu pelajaran gurunya itu mengajak muridnya di depan layar ya untuk stretching badan. Jadi ibunya kayak instruktur senam ya Mbak Wita ya. Jadi dia menggerakkan, ayo kita gerakan tangan, kaki, kepala, begitu berdiri sebentar gitu. Jadi fun bersama ya. Kalau bisa kita lakukan itu di sekolah lebih baik lagi kayak gitu.
Menarik ya. Jadi ini benar-benar harus disosialisasikan. Makanya jangan lupa untuk moms yang lain yang di rumah screenshot, berbagi kepada moms yang lain. Betul sekali. Apa yang udah di-sharing sama Dr. Florence tadi tentang 2020. Jadi mungkin siapa tahu ada followersnya guru-gurunya juga atau pihak sekolah ngelihat ya Mas Abi ya. Grup mami-mami sekolah biasanya. Di-share apa yang sudah Dr. Florence sampaikan hari ini. Baik. Ada satu penanya lagi nih dok sebelum kita tutup sesi yang pertama ini ya dok. Dari Mams Hani Gunawan bertanya, halo dokter, saya Hani mau bertanya dok, anak saya usia 2 tahun sudah bersekolah online 1 minggu 3 kali. Belakangan ini anaknya ini suka kucek-kucek mata nih dok. Nah apakah itu efek dari screen time atau sekolah online-nya itu ya dok ya? Ya bisa juga memang karena screen time, bisa juga oleh karena hal yang lainnya ya. Seorang anak kalau kucek-kucek mata bisa disebabkan oleh karena memang keadaan anatomi matanya ada masalah. Mungkin ada bulu mata yang kebetulan tumbuhnya adalah bukan keluar dari kelopak tapi masuk ke dalam yang disebut dengan trichiasis ya. Nah tentunya kalau ada bulu mata yang nusuk-nusuk ke dalam bola matanya itu menyebabkan si anak gak nyaman dan dia akhirnya ngucek-ngucek. Bisa juga karena ada benda asing yang ada di situ, mungkin ada rambut yang rontok atau gatel, jadi juga bisa ngucek. Nah itu kalau dilihat dari segi anatomi mata. Atau yang kedua adalah anatomi matanya bagus, keadaan bulu mata, keadaan bola matanya bagus semua. Namun dia ngucek-ngucek itu adalah memang karena kelelahan ya, karena dia melihat suatu layar TV atau layar handphone terlalu lama, frekuensi blinknya berkurang, sehingga secara otomatis atau nggak sadar dia ngucek-ngucek matanya untuk membasahi permukaan bola mata. Ya, tapi perlu diingat ya, usahakan jangan sering-sering mengucek-ngucek mata, ya, karena itu akan mempengaruhi keadaan bola mata juga. Oke, kalau gitu dok, terima kasih sekali penjelasannya dokter. Jadi kalau boleh. Masih ada satu penanya lagi? Iya, kayaknya ada masih satu ada. lagi. Oh, ada satu lagi dok. Mohon maaf nih, kayak banyak banget dok yang mau bertanya. Jadi kita masih mau kasih kesempatan dulu. Silakan Mas Abi, boleh dibacain? Pertanyaan berikutnya dari Mom Agatha Manurung. Halo dokter, apa saja sih efek negatif yang ditimbulkan oleh gadget pada bayi usia 1 tahun ke bawah? Karena sekarang mungkin Mam sudah mulai mengenalkan gadget kepada bayi yang tadi kalau dokter kan minimal 2 tahun ya, tapi betul. Di bawah 2 tahun tuh sudah kalau untuk makan, biasanya kan gitu kan, biar anteng, dikasih gadget, suruh nonton deh video. Nah, gimana dok? Ada pengaruhnya nggak? Nah, itu yang sebenarnya sih dianjurkan tidak diperkenalkan ya. Memang ini adalah tantangan orang tua zaman sekarang ya. Jadi supaya anaknya makan dengan tenang ya, tidak mengotorin meja atau apa, dia langsung dikasih gadget di depan anaknya. Nah, sedangkan blue light itu sendiri kan mempengaruhi bukan sekarang sih, tapi efeknya lebih ke usia yang lebih tua nanti. Nah, anak-anak ini tentunya filternya masih belum bagus ya, filter dan lensanya dibanding dengan yang udah dewasa. Nah, memang dianjurkan dan memang sulit ya dilakukan. Yang dianjurkan adalah jangan memperkenalkan terlalu dini. Mungkin pada saat si anak itu makan, lebih baik adalah kayak zaman dulu ya, digendong mungkin, atau ada yang nyanyi-nyanyi, atau ada yang membujuk kayak gitu si anaknya agar tidak tergantung dengan gadget pada saat makan. Ya, jadi mesti memang kita sebagai orang tua harus punya banyak ide ya zaman sekarang ya, di bawah usia 1 tahun 2 tahun agar anak-anak ini kalau makan ya fokusnya ke makan, nah tidak melihat gadget. Nah, efeknya sih sebenarnya sih belum kelihatan sekarang, tapi efeknya nanti akan jangka panjang. Nah, tapi tadi saya sampaikan ya, kalau udah diperkenalkan dini itu masalahnya bukan hanya di mata, tapi masalahnya juga kayak tadi ya, sifat si anak menjadi lebih agresif, lebih bergantung atau kecanduan terhadap gadget, belum lagi fisiknya jadi kurang, motoriknya jadi berkurang, dan fokusnya juga akan menjadi lebih terganggu ya, kemampuan untuk belajarnya, gitu. Aduh, ternyata bahayanya itu banyak banget ya. Betul. Dan efeknya bisa jangka panjang ya. Betul. Mungkin sekarang tidak terlihat, tetapi ketika sudah mulai dewasa, barulah terlihat bahwa efek dari gadget ini berpengaruh sekali. Betul. Jadi kalau boleh sedikit merangkum apa yang tadi Dr. Florence sudah sampaikan, jangan lupa istirahatkan mata ya, Mams. Jadi mungkin buat anak-anak nih yang belum terlalu aware akan timing untuk screen time, dari Mamsnya atau Dadsnya bisa mengingatkan ketika udah lebih dari 20 menit nih, istirahat dulu deh gitu misalnya ya. Dan bagaimanapun juga
peran orang tua sih sebenarnya. Kita harus jadi contoh. Karena orang tuanya tetap aja main gadget, anaknya juga, nah papa juga main. Adil itu agak nusuk ke saya sebenarnya Mas Adil. Karena sebenarnya yang harus diperbaiki adalah orang tuanya nih gitu kan. Karena sebenarnya. katanya kan anak-anak tuh melihat dan meniru gitu ya. Oke, terima kasih sekali dokter atas penjelasannya. Nah kalau gitu kayaknya mohon maaf untuk moms yang sudah banyak bertanya tapi belum ada kesempatan untuk dibacakan hari ini. Mungkin nanti bisa kunjungi atau follow Instagramnya Dr. Florence @FlorenceManru ya dok ya. Untuk nanti mungkin bisa lihat postingan atau sharingan dari dokter terkait dengan kesehatan mata pada anak. Betul sekali. Kita lanjut lagi ke sesi yang kedua. Masih dengan Dr. Florence ya? Masih dengan Dr. Florence, masih di sini menemani mam semuanya. Dan berhubung bulan ini adalah kita memperingati Down Syndrome Awareness gitu kan. Betul. Yang mana kita pengen tahu nih dok, kondisi mata anak efeknya jika mengalami Down syndrome itu seperti apa sih dok gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada moms yang ada di sini mengenai efek dari kondisi mata kalau anaknya mengalami Down syndrome gitu ya. Baik, silakan dokter untuk sharing bersama kami. Saya share dulu ya supaya lebih gampang mengerti tentang keadaan mata pada anak Down syndrome. Ya, oke. Apakah itu Down syndrome? Ini ditemukan oleh seorang peneliti namanya John Langdon Down pada tahun 1866 dan disebabkan karena gangguan gen trisomi. Dan kasusnya itu 1:700 anak yang lahir ya. Jadi ditemukan di sini dikenal dengan trisomi 21 ya, 21 di mana terjadi ekstra kromosom pada gen 21. Keadaannya bisa mempengaruhi sistemik, artinya keadaan tubuh dan keadaan mata. Kelainan bisa ditemukan di sini pada Down syndrome. Kelainan sistemik atau kelainan tubuhnya bisa berbagai macam, mulai dari gangguan perkembangan tubuhnya, juga mental retardation, sampai khas wajahnya seperti ini ya, di mana jarak antar mata jauh dan kemudian flat nose. Begitu juga tangannya yang khas tampak di sini. Garis khasnya itu di sini adalah biasanya dia panjang rata. Kemudian juga bisa ditemukan keadaan lain di dalam tubuhnya, seperti di sini dikatakan bagian dalam dari tubuhnya ya. Dan ini mungkin orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome akan melihat kekhasan ini, dan ini ditemukan pada semua anak-anak Down syndrome di seluruh dunia ya. Keadaan fisiknya sama. Nah, bagaimana dengan keadaan matanya ya? Yang paling sering ditemukan adalah bentuk matanya yang khas yang disebut dengan mongoloid slant ya. Nanti akan ada gambarnya saya tunjukkan. Ditemukan pada 80% kasus. Kemudian ditemukan juga lipatan matanya ya. Nanti ada gambarnya juga, saya akan tunjukkan, khas banget. Keadaan mata yang lain adalah hampir 70% ditemukan anak-anak ini mengalami kelainan refraksi atau kacamata, yaitu bisa minus, bisa silinder. Kemudian ada beberapa lagi hal yang ditemukan, yaitu iris atau warna matanya itu ada spots yang dikenal dengan brush field, nanti ada juga fotonya. Juling bisa ditemukan pada 45% kasus, nystagmus atau mata goyang. Kemudian ini periopia adalah plus ya, kacamata plus. Ini beda ya dengan kacamata plus orang dewasa ya. Dan kemudian bisa ditemukan katarak dan saluran air matanya yang tertutup. Yang jarang ditemukan adalah keadaan korneanya yang runcing, ya, namanya keratokonus, jadi kelainan pembentukan dari korneanya, serta kerusakan dari saraf yang ada di belakang bola mata. Juga lensanya bisa ditemukan berubah atau posisinya ya, subluxasi artinya posisinya berbeda. Nah, ini yang tadi saya terangkan, keadaan mata si anak yang menderita Down syndrome adalah jarak antar mata menjadi lebih jauh. Kemudian ini namanya epicanthal fold, jadi ada lipatan tambahan ya dari arah hidung ke daerah mata ya. Kemudian dia biasanya khas ya, namanya upward slanting palpebra, jadi dia agak lebih naik dari keadaan dari matanya ini ya. Brush with spots atau titik-titik yang ada di iris akan tampak seperti ini.
ya. Nggak semua anak Down syndrome, tapi ada kekhasannya, ada bintik-bintik yang disebut brush field. Ini adalah keratokonus, di mana keadaan korneanya menjadi lebih runcing ya. Tentunya ini bisa mempengaruhi penglihatan dia nantinya, itu bisa terjadi silinder atau gangguan penglihatan. Lens subluxation atau di mana lensanya tidak di tengah mata ya, jadi dia agak berpindah. Nah, keadaan mata ini bisa ditemukan pada 60% pasien Down syndrome, dan tentunya ini mempengaruhi perkembangan matanya serta perkembangan kemampuan melihatnya. Nah, anak-anak, nggak hanya anak khusus Down syndrome, tapi juga anak normal, kadang-kadang nggak bisa menyampaikan masalah di matanya. Oleh sebab itulah peran dari orang tua di sini penting, di mana pemeriksaan mata pertama sekali sebaiknya sudah dilakukan dalam usia 6 bulan. Sebelum 6 bulan sudah dicek anak yang lahir dengan Down syndrome. Kemudian setiap tahun ya, any age artinya semua setiap tahun dari usia juga harus dicek bagaimana kemampuan melihat si anak dan berhubungan dengan kemampuan fungsinya ya. Jadi dari mata dengan tangan, motoriknya ya, dan aktivitasnya harus dihubungkan ya. Dan jika ada kelainan tentunya harus dicek lebih cepat ya. Maaf, slide-nya sudah muncul. Sudah, Dok. Ya, oke. Nah, tentunya bagaimana cara mencek kemampuan melihat seorang anak, apalagi anak khusus seperti ini ya, kan agak rada sulit itu dicek kadang-kadang di ruang dokter mata. Sebenarnya tergantung kemampuan si anak Down syndrome-nya. Nggak semua anak Down syndrome itu kemampuannya sangat rendah. Ada juga yang memberikan respon yang baik ya. Nah, sebagai dokter kita lihat bagaimana behavior-nya dia pada saat masuk ke ruangan dokter. Pergerakan matanya bagus atau tidak? Mampukah dia memfiksasi melihat suatu objek ya? Bagaimana posisi matanya? Adakah juling atau enggak? Bagaimana posisi matanya? Nystagmus juga ada atau tidak? Nystagmus artinya mata goyang ya. Dan kita akan lihat apakah dia bisa berkomunikasi dengan kita. Tentunya kalau dia bisa berkomunikasi dengan kita, kita bisa tes menggunakan angka atau huruf. Tapi kalau dia unkooperatif dan dia tidak mau bicara, kita bisa menggunakan gambar-gambar ya. Ini tampak nih ada yang kooperatif ya, dan ada juga yang tidak kooperatif. Jadi baru mau dicek dia sudah menolak ya. Nah, kelainan refraksi yang ditemukan pada anak DS ini yang tadi saya sampaikan cukup besar ya. 60-70% kasus DS akan memakai kacamata ya. Nah, kacamatanya bisa minus, bisa plus. Nah, kalau plus ini harus cepat juga kita tangani agar tidak menjadi juling. Bisa juga terjadi astigmatisme atau silinder. Namun yang paling khas dari anak Down syndrome adalah akomodasinya yang sangat lemah. Hampir ditemukan pada 70-80% anak. Yaitu akomodasi apa itu? Lensanya lemah ya. Dia kemampuan untuk mengembang dan mengempisnya itu rendah. Sehingga untuk membaca dia memerlukan kacamata khusus ya, bifokal namanya. Jadi buat jauhnya ada ukuran dan untuk dekatnya juga ada. Jadi nanti kacamatanya seperti orang tua ya. Kalau kita nggak tangani dengan cepat, kelainan refraksi atau kelainan minus plus dan silindernya ini tentunya akan menyebabkan mata malas atau ambliop pada seorang anak ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa akomodasinya rendah. Nah, ini tentunya kemampuan lensanya yang rendah untuk mengembang dan ngempis akan menyebabkan si anak tersebut melihat objek itu sangat dekat tanpa kacamata. Nah, oleh sebab itu pada anak Down syndrome umumnya kita memberikan kacamata bifokal yang terutama harus dipakai saat dia sekolah tentunya ya, atau melihat belajar kayak gitu. Dan bentuknya khas di sini seperti yang disebut straight top bifokal. Nah, ini nanti dokter mata akan bisa memberitahu atau menerangkan ke orang tua pembuatan dari kacamata seperti apa. Karena kacamatanya agak berbeda daripada orang dewasa yang sudah plus ya. Nah, apalagi kelainan ditemukan, bukan hanya kelainan fraksi tapi juga bisa ditemukan juling. Dan ini ditemukan pada 20-45% ya, cukup besar ya, pada anak-anak DS. Bisa satu mata, bisa bergantian julingnya, bisa kadang-kadang julingnya atau bisa konstan ya. Nah, kadang-kadang juling ini juga sulit kita temukan. Kenapa? Karena ada lipatan tambahan itu ya di daerah hidungnya. Jadi kesannya seperti juling padahal bukan juling ya.
Nah, kalau nggak ditangani juling ini tentunya akan menyebabkan mata lemah dan 3 dimensinya akan hilang ya. Kadang-kadang juga diperlukan operasi pada akhirnya untuk memperbaiki posisi dari matanya. Namun ya nggak semuanya ya, awal-awal nggak langsung operasi, mungkin kita akan berikan kacamata dan melakukan terapi tutup mata. Keadaan lain yang bisa ditemukan, keadaan mata lain yang bisa ditemukan pada anak DS adalah katarak ya. Katarak adalah lensa yang memutih ya, kayak gitu ya. Harusnya normalnya bening, ini putih. Bisa satu mata, bisa kedua mata kena ya. Dan ini bisa muncul pada tahun-tahun pertama kehidupan. Kadang-kadang orang tua tidak tahu ini ada kataraknya karena dia lihat anaknya baik-baik aja. Dan baru ketemu pada saat datang ke dokter mata. Tapi kalau dua mata begini, biasanya orang tuanya akan lihat anaknya kok kurang respon, ya, dan kemudian membawa ke dokter lebih cepat, ya. Kalau kita tidak tanganin katarak ini, tentunya akan menyebabkan lisi atau mata malas, penglihatannya turun, dan juling. Nah, satu-satunya penanganannya adalah dengan operasi, membersihkan lensa yang keruh diganti dengan yang bening. Penyakit lainnya ditemukan adalah glaukoma, yaitu tekanan bola mata yang tinggi. Meskipun ini jarang, tapi lebih banyak ditemukan pada Down syndrome, ya. Dan ini akan tentunya mempengaruhi saraf yang di dalam matanya, dan tentunya akan mempengaruhi penglihatannya dia juga ya. Dan penanganannya adalah menggunakan obat, tetes mata, atau dengan operasi. Nystagmus atau mata goyang, ya, kita bisa lihat bahwa mata anaknya gerak-gerak ya, seperti menari-nari ya. Ini saya ada videonya di mana matanya itu adalah bergetar ya. Nah, dan kadang-kadang disertai dengan posisi kepalanya yang berubah ya. Jadi kadang-kadang dia akan miring ke kiri atau miring ke kanan aja. Nah, itu ini disebut dengan null point. Jadi pada posisi itulah dia sebenarnya gerakannya kurang, gerakan bergetarnya kurang, dan di situ dia melihatnya lebih jelas. Jadi kalau ada anak yang nystagmus atau mata goyang dan dia memilihkan kepalanya, jangan berusaha dibuat lurus ya, karena pada saat itulah dia sebenarnya melihat paling baik ya. Dan kemudian kelainan apalagi yang bisa ditemukan pada anak-anak adalah infeksi, di mana saluran air matanya itu adalah tertutup ya. Dan ini tentunya menyebabkan tampak di sini matanya itu berair, kadang belek seperti ini, bisa satu atau dua mata. Nah, ini harus kita tangani dengan massage atau menggunakan operasi ringan untuk membuka salurannya. Nah, bulu matanya juga gampang sekali kotor, pinggiran dari matanya juga kotor, sehingga tampak di sini orang tuanya akan bilang dia suka ngucek mata, merah, dan kotoran mata. Atau juga bisa terjadi bintitan karena suka ngucek-ngucek mata. Nah, bagaimana kita periksa anak yang Down syndrome? Kalau gampang tentunya kita bisa periksa, tapi kalau dia tidak gampang, kita lakukan tindakan membuat dia tidur sebentar ya, artinya dengan bius ringan untuk kita bisa cek semua matanya. Nah, kita bisa mulai periksa mata dari umur 1 tahun dengan menggunakan mainan. Kalau anaknya lebih kooperatif, menggunakan gambar-gambar, atau kalau anaknya sudah pintar dan bisa menjawab, bisa menggunakan shape ya, atau bentuk-bentuk ya. Jadi dia bisa memasangkan atau jadi melihat objek yang ditunjukkan oleh perawat atau dokter, kemudian dia mencocokkan ya. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan keseluruhan dari matanya menggunakan alat ini. Ditetes kadang-kadang diperlukan untuk melihat keadaan dalam matanya. Kita ukur ukuran kacamatanya serta mencek sarafnya ya. Nah, kapan melakukan pemeriksaan mata pada anak-anak? Bisa dilakukan sebelum usia 1 tahun, ya. Dan kemudian kita akan cek seluruhnya, bagaimana kemampuan melihatnya, bagaimana adakah juling atau tidak, bagaimana keadaan matanya. Dan ini terus setiap tahun sampai nanti anaknya sudah memasuki SD atau sampai setiap tahun lah ya. Apalagi kalau dia ditemukan ada kelainan, ya. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih sekali atas penjelasannya, Dok. Dok, mau bertanya dong, Dok. Sebenarnya kalau misalnya kondisi mata pada anak Down syndrome ini, itu udah kelihatan tuh biasanya di usia berapa ya, Dok ya? Sejak dia lahir sebenarnya sih ibunya sudah bisa melihat ya, dari bentuk wajah dan dari bentuk matanya agak berbeda dengan anak yang lain. Jadi kadang juga
orang tua datang bawa anaknya ya dan diminta oleh dokter anak. Zaman sekarang kan dokter anak juga udah mulai aware ya bahwa ini anak Down syndrome, jangan lupa adalah dicek matanya. Jadi mereka baru datang sebulan 2 bulan ya masih kecil begitu dibawa ke dokter mata untuk dilihat apakah ada kelainan yang ditemukan. Mungkin dari luar orang tua hanya melihat seperti juling aja ya, tapi ternyata setelah di ruang dokter ketemu, oh ternyata ada kataraknya, atau ternyata ditemukan hal-hal yang lain ya, seperti kelainan di sarafnya. Tapi tentunya untuk kacamata, kita cek itu nanti setelah umur 1 tahunan ya, kita akan menggunakan sebuah alat khusus, karena pada anak khusus begini, kita nggak bisa cek seperti anak yang normal di mana menggunakan angka huruf ya. Nah, kalau di atas 1 tahun bisa kita cek tanpa dia menyebut angka huruf atau gambar, menggunakan sebuah alat khusus untuk melihat ada tidaknya kacamata untuk membantu penglihatan dia. Jadi sebaiknya sih dianjurkan sih orang tua yang memiliki anak yang DS dicek sejak bayi juga udah boleh. Jadi untuk bisa melakukan langkah preventif lebih awal ya dok ya. Oke, kalau gitu kita mau buka sesi Q&A Mas Abi karena udah ada moms juga yang bertanya ke kami nih dok. Betul sekali, ada pertanyaan dari Mom Restu nih dok. Apakah miop pada anak Down syndrome bisa dikoreksi dengan berteknologi laser mata dok gitu? Jadi apakah anak yang Down syndrome dia miop bisa dikoreksi dengan laser? Kalau untuk kelainan refraksi ini nggak berlaku hanya buat DS ya, tapi juga buat anak yang lain. Anak-anak umumnya sih penanganan kelainan refraksi atau kelainan miop atau minus itu atau silinder atau plus itu harus dengan kacamata pertama ya. Kalau nanti dia udah besar bisa menggunakan lensa kontak. Sedangkan untuk teknologi yaitu LASIK itu nanti kalau dia sudah besar. Tentunya untuk penggunaan LASIK kita nggak bicarakan pada saat dia masih kecil. Kalaupun nanti dilakukan pada saat usia yang sudah besar, pada anak khusus ini kita bisa lakukan bius umum mungkin ya. Jadi artinya kan kalau LASIK itu kebanyakan adalah dilakukan dalam keadaan sadar ya. Anaknya harus diam, orangnya harus diam, maaf ya bukan anak-anak. Orangnya harus diam, harus kooperatif. Tapi kalau dia tidak bisa kooperatif, kita lakukan pembiusan umum gitu supaya nanti pada saat dicek dia dalam keadaan diam gitu. Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mam Restu tadi ya. Betul sekali. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Mam Sofi mau bertanya, dok. Halo dokter, mau tanya, saya punya keponakan yang mengalami Down syndrome. Matanya terlihat seperti berkaca-kaca dan kadang keluar air mata, padahal tidak sedang menangis, dok. Nah, itu kira-kira ada kelainan mata atau memang seperti itu kondisi mata pada anak dengan Down syndrome, dok? Iya, tadi saya sampaikan bahwa anak DS itu bisa mengalami apa disebut dengan saluran air mata yang tertutup, ya, nasolacrimal duct obstruction. Jadi saluran air mata dari mata ke arah hidung itu tertutup, belum terbuka. Nah itu yang menyebabkan air mata kan diproduksi terus, kemudian harusnya dikeluarkan. Nah karena bagian pengeluaran itu tersumbat, menyebabkan air mata yang diproduksi itu jadi menumpuk, ya, dan bercampur dengan cairan di sekitar mata, mukosa namanya, sehingga kelihatan kotor, ya. Dan bagaimana penanganannya? Pertama-tama mungkin dokter akan mengajarkan melakukan massage untuk membuka saluran yang tertutup tersebut. Kalau nanti nggak bisa, akan dilakukan sebuah tindakan ringan yang disebut dengan probing. Jadi kita menggunakan alat khusus membuka saluran yang tertutup tersebut. Kalaupun akhirnya salurannya belum terbuka, maka kita bisa melakukan operasi untuk membuat saluran baru, kayak gitu. Oke, semoga aja cukup membantu ya buat Mam Sofi ya. Ya, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mam Sofi atau mungkin untuk lebih memastikannya bisa langsung aja dibawa atau berkunjung ke dokter anak ya dok, atau mungkin bisa berkunjung ke dokter Florence untuk langsung konsultasi biar tahu memastikan, karena seperti tadi dokter Florence sampaikan bahwa khususnya untuk kondisi anak dengan Down syndrome ini terkadang banyak kondisi mata yang mengikuti gitu ya dok, maksudnya kadang matanya berair belum tentu karena mata berair aja gitu Mas Abi, bisa ada kondisi-kondisi lain. Perlu diagnosa lebih lanjut. Betul. Intinya seperti itu ya. Betul sekali. Terima kasih banyak dokter atas sharingnya yang sangat luar bermanfaat biasa, dan ya.
luar biasa yang memberikan banget wawasan kepada kita semua, tentunya tidak hanya untuk moms yang memiliki anak-anak sedang homeschooling, bukan homeschooling tadi, school from home ya Mas ya, dan juga untuk moms yang punya keluarga atau bahkan tadi Mom Sophie punya keponakan dengan Down syndrome. Tentunya semoga apa yang Dr. Florence sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya ya Moms ya. Pastinya. Terima kasih atas kehadirannya Dr. Florence, sehat selalu. Sampai ketemu lagi dengan kesempatan Dok, semoga kita bisa ketemu secara offline ya Dok ya. Iya, mari. Terima kasih Dr. Florence, sampai ketemu lagi Dok. Sampai ketemu Dok. Dan tentunya kita juga ingin mengingatkan moms juga nih untuk berbagi kepada moms yang lain ya, dengan screenshot dan juga memberikan informasi sedikit aja ya mengenai apa yang diperbincangkan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Betul sekali. Caranya gimana? Caranya cukup screenshot aja layar handphone ataupun layar laptopnya Moms, kemudian upload ke Instagramnya Moms. Boleh di feed, boleh di story, kemudian mention ke @courtlifeindonesia, @momami.id dan juga @potats, dan gunakan hashtag #prepareeverything karena nanti kita akan pilih juga 3 orang Moms yang beruntung untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari Court Life. Dan juga mau ngingetin nih Mas Abi, untuk semua peserta atau para Moms dan Dads yang ikutan hari ini juga akan mendapatkan voucher belanja dari Momami. Ada apa aja tuh vouchernya isinya Mas Abi? Vouchernya untuk membelikan kacamata anti blue ray. Seperti tadi kan dokter sudah bilang bahwa bisa menggunakan kacamata anti blue ray untuk memblok sinar biru gadget gitu kan. Plus juga kacamata ini juga anti radiasi dan anti UV. Jadi sebenarnya itu cukup bisa membantu setidaknya sebagai langkah preventif untuk moms di rumah, biar belajar di rumah itu lebih menyenangkan. Bisa buat mamanya juga mungkin yang nonton kalau muat mungkin bisa gitu, ya? bisa. Iya. Boleh tuh Moms diintip. Jadi beliin anaknya kali aja muat gitu ya buat betul sekali. Oke, nah Mas Abi sebelum kita menutup sesi ini dan ke dokter selanjutnya yang akan sharing, ada satu penanya yang mau kita tampilkan di sini. Baik. Sebelumnya, mungkin ini lebih tepatnya pertanyaannya akan kita sampaikan kepada Ibu Olivia. Mungkin Bu Olivia masih bersama kami di sini, Ibu Olivia. Ibu Olivia, selamat sore. Masih ada di sini kah, Ibu? Saya lihat tadi Ibu masih on. Oh, masih ada. Masih ya, ada. Terima kasih sekali Ibu masih stay di sini bersama kami. Kebetulan Bu ada satu pertanyaan yang luar biasa sebenarnya dan mungkin pertanyaan ini bisa dibantu dijawab oleh Ibu Olivia. Pertanyaannya dari Mom Siti Hajar, mohon maaf. Pertanyaannya, saya Ibu Siti dari Makassar. Wah, jauh. Halo Mom Siti di Makassar. Mau bertanya, apakah anak yang menderita Down syndrome akan terus dialami seumur hidup, dan bagaimana ketika kedua orang tua tidak memiliki biaya untuk berobat yang begitu besar? Apakah ada program khusus atau BPJS menjamin untuk treatment dari anak dengan Down syndrome ini? Mungkin Mams Olivia atau Ibu Olivia bisa sharing pengalamannya selama berada di Potats. Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, bahwa Down syndrome itu dialami memang sejak janin ya, memang sudah diketahui sejak janin hingga dia memang untuk seumur hidupnya. Jadi ini adalah kelainan genetik yang disebabkan karena kelebihan kromosom. Jadi kalau pada seperti tadi Dr. Florence jelaskan bahwa di setiap manusia secara umum kita memiliki 23 pasang kromosom. Tapi pada anak penyandang Down syndrome dia memiliki lebih satu kromosom di kromosom nomor 21. Maka biasanya anak-anak dengan Down syndrome itu disebut trisomi 21. Nah, untuk tentang seumur hidupnya tentunya iya, karena memang itu sudah genetis dan sudah bawaan sejak lahir. Biasanya anak-anak penyandang Down syndrome itu ada penyerta atau penyakit penyerta lainnya, misalnya ada jantung, mata, kemudian dan lain-lain ya yang mungkin kita bisa deteksi pada saat dia lahir. Tapi kemampuan atau kognisi perkembangan anak-anak dengan Down syndrome ini dapat distimulasi dini, dapat dikejar dengan memaksimalkan tumbuh kembang mereka dengan
terapi. Terapi apa saja ya? Untuk sepertinya dari mulai bayi, setelah pemeriksaan kromosom, kemudian pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, ada kelainan apa, kemudian difokuskan pada kesehatannya. Kemudian setelah itu 1 tahun pertama, anak-anak sudah mulai bisa mengikuti fisioterapi, kemudian ada terapi bicara, sensori integrasi, motorik halus dan lain-lain, hingga dia terus bisa berkembang sampai masa usia prasekolah, sekolah, remaja, dewasa, dan seterusnya. Untuk mengenai Down syndrome-nya itu memang ada selama hidupnya, tapi kita bisa meminimalkan kekurangannya dan memaksimalkan kemampuannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa ya Mbak Wita tadi? Ya, terkait dengan biaya yang cukup besar untuk treatment anak-anak dengan Down syndrome ini, Bu, mungkin ada sharing pengalaman apakah bisa di cover dengan BPJS atau mungkin ada program-program yang bisa diikuti untuk treatment dengan anak Down syndrome ini? Baik, pengetahuan saya saat ini BPJS sudah mengcover untuk di Rumah Sakit Umum Daerah ya RSUD. Kalau di Jakarta mungkin kami ada di RCM dan beberapa rumah sakit lainnya. Dengan rujukan mungkin kita langsung bisa ke Fasum 1, kemudian ke rumah sakit yang dituju di sekitar tempat tinggal ya. Dan ini sudah di-cover untuk masalah biaya fisioterapinya, tapi tergantung pada kebutuhan tiap anak masing-masing. Pada saat anak membutuhkan fisioterapi, tentunya dia mendapatkan di BPJS. Nah, saat ini memang biaya terapi mungkin sudah berbeda ya dengan kondisi waktu saya memiliki anak dengan Down syndrome 21 tahun lalu. Sudah saya kurang tahu per jamnya berapa, tapi ada fasilitas di BPJS, termasuk juga apabila penyandang Down syndrome ini mengalami kelainan jantung dan harus bedah jantung, BPJS juga mengcover, ada semuanya seperti itu. Ya, kalau mungkin dari daerah saya biasanya mendampingi juga, pernah dari sahabat Potas di Sulawesi atau Kalimantan yang datang ke Jakarta, saya dampingi. Kemudian mereka melakukan operasi jantung di RSCM. Di sini juga ada rumah singgah dan lain-lain. Itu semua di-cover oleh BPJS. Oke, baik. Terima kasih sekali penjelasannya Ibu Olivia. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mam Siti ya, Mams ya. Dan kami doakan semoga Mam Siti ini bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah Ibu Olivia sampaikan. Betul. Mungkin bisa juga follow ke Instagramnya Potas, mungkin nanti cari Potas yang terdekat untuk bisa sama-sama sharing atau mendapatkan informasi terkait treatment mungkin, ataupun terkait informasi BPJS atau segalanya yang dibutuhkan oleh Mam Siti. Karena anggota Potas juga akan berbagi ya, betul, sharing dan juga memberikan support tuh yang lebih penting. Betul, tepat mentally sekali. Gitu kan, emotionally juga. Jadi lebih baik Ibu bisa follow dan nantinya bisa ngobrol japri aja gitu kan. Betul, mungkin nanti bisa langsung ngobrol juga dengan Bu Olivia atau dengan Mams lainnya yang sudah tergabung di dalam Potats begitu ya Bu Olivia. Terima kasih sekali Bu Olivia sudah sharing dan menjawab pertanyaan dari Mam Siti. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke sesi berikutnya, narasumber berikutnya. Dengan seseorang yang akan berbagi bagaimana sih masih mengenai Down syndrome juga ya. Ya, ada kaitannya ya Mas Abi ya. Masih ada kaitannya betul juga. Sekali. Jadi ini nggak kalah penting dan nggak kalah istimewanya karena kita akan bertemu dengan Dr. Yasin Y. Muhammad. Ya, betul sekali. Yang akan membahas tentang deteksi dini risiko bayi terlahir dengan Down syndrome. Untuk tahu detailsnya seperti apa, sudah bergabungkah dengan kita Dr. Yasin di sore hari ini? Ya, alhamdulillah apa kabar, Dok? Baik, terima kasih. Suara saya kedengeran ya? Oke, kedengeran Dok. Jelas, Dok. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, dokter, kita kali ini akan membahas ada kaitannya di bulan ini nih bertepatan dengan bulan kesadaran Down syndrome atau Down Syndrome Awareness Month nih, Dok. Dan kita akan membahas mengenai deteksi dini risiko bayi terlahir dengan Down syndrome. Nah, kalau boleh di-share nih, mungkin kita langsung aja karena mungkin kayaknya udah banyak juga Mams yang menunggu kehadiran Dr. Yasin nih untuk sharing bersama kita. Boleh dijelasin nggak sih, Dok, sebenarnya apa itu Down syndrome? Mungkin tadi udah sedikit sebenarnya disinggung oleh Dr. Florence dari sesi sebelumnya ya, Mas Abi ya. Ya, silakan dokter, mungkin bisa di-share dengan kami. Mungkin saya sudah siapkan beberapa slide ya untuk kita sama-sama diskusikan. Bisa ditampilkan ya? Apakah ya. Sudah tampil? Sudah muncul sih, Dok? Ya. Sudah muncul, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diundang pada kegiatan ini sangat baik sekali dalam rangka memberikan edukasi yang luas kepada masyarakat banyak ya. Jadi tentunya kita akan bicara mengenai deteksi dini Down syndrome pada kehamilan. Bisa dibuka slide-nya selanjutnya. Jadi komponen dasar dari semua hal di tubuh manusia, fungsi maupun organ, pembentukan organ, itu adalah materi genetik ya. Dan materi genetik ini tersimpan dalam sebuah struktur seperti pita yang kita sebut kromosom. Nah, kromosom ini ada 46 semuanya, 23 pasang, dan kita lihat masing-masing memiliki bentuk yang berbeda-beda, khas, dan masing-masing ada satu pasang. Lalu, pada proses fertilisasi, terjadi pembuahannya, terjadi pertukaran materi genetik, pembelahan, dan lain-lain. Kita lihat slide selanjutnya, bahwa ada kromosom tambahan pada kromosom nomor 21, yang kita sebut sebagai trisomi nomor 21. Inilah yang kita kenal sekarang dengan Down syndrome atau sindrom Down, yaitu terjadi kelebihan kromosom pada pasangan kromosom nomor 21. Jadi ada suatu kondisi di mana ada perbedaan daripada yang seharusnya. Nah, tentunya ini menjadikan kedepannya sangat berbeda. Proses tumbuh kembang, protein yang dibentuk oleh tubuh, semuanya akan menjadi terdampak ya akibat adanya kondisi seperti ini. Jadi kita mengenal trisomi yang paling banyak dialami itu trisomi 21, nomor 18 juga bisa terjadi, atau nomor 13. Kali ini kita akan fokus kepada trisomi 21. Selanjutnya, ya, jadi kita kenal bahwa kromosom itu di dalamnya, jadi seperti tali, seperti pita ya, hanya bisa dilihat oleh mikroskop yang khusus untuk melihat atau pemeriksaan tambahan ya. Jadi kita nggak bisa melihat dengan seperti ini, hanya ilustrasi. Selanjutnya, ya, nah kita bisa melihat bahwa kalau diperbesar, itu lihat, saya bisa tunjuk kayak dengan ini, nggak bisa ya di sini ya. Kita perbesar, ternyata dalamnya ada untayan, yaitu DNA. Ya, DNA yang menguntai begitu panjangnya, lalu tersusun rapi menjadi sebuah struktur yang namanya kromosom. Inilah menjadi dasar kita harus mengerti bahwa ada satu kelainan yang asalnya dari sini. Selanjutnya, ya, memang kita harus tahu dulu Down syndrome ini seberapa besar sih kemungkinan terjadinya. Satu hal yang sudah diketahui dan sudah dipahami dan diterima di mana-mana di seluruh dunia, dan itu ditunjukkan oleh hasil penelitian, bahwa kejadian Down syndrome ini sangat terkait kepada usia ibu. Manakala usia ibu semakin meningkat, terutama melewati usia 35 tahun, maka akan terjadi peningkatan kejadian Down syndrome pada si anak. Meskipun juga dapat terjadi pada ibu yang berusia di bawah itu, ya. Kita punya pengalaman beberapa kali untuk pasien bahwa memang itu tidak terduga ya. Tadinya kita ekspektasinya kalau usia di bawah 34 tahun dia akan rendah, tapi tetap terjadi juga. Kita bisa lihat di sini, di ibu yang berusia di bawah 35 tahun, katakanlah 30-34, prevalensinya itu sekitar tidak sampai 20% ya, 10-15% per 10.000 persalinan. Lalu kita lihat begitu dia masuki usia 35-39 tahun, bahkan 40, maka dapat meningkat 2-3 kali lipat, bahkan sampai 6 kali lipat ya dari angka kejadian ini. Jadi perlu dipahami, ini ibu-ibu perlu pahami bahwa pada saat saya berusia 30 tahun, berarti saya perlu melakukan deteksi dini yang lebih sharp, lebih detail. Selanjutnya kita lihat ya. Ini ada rekap ya. Bagaimana kita melihat insidensi Down syndrome dari sebuah klinik di Amerika, saya ambil ya. Dia membuat tabel bagus sekali. Bandingkan kejadian Down syndrome pada usia 20 tahun daripada 1/2000, ini yang tadi ya kira-kira, dan menjadi sekitar 1 sampai 200 sampai 300 begitu ibunya berusia 35 tahun ke atas. Ya, dan pada usia 40 tahun bayangkan 1 dari 100 itu meningkat sehingga demikian rupa. Maka itu deteksi dini sekarang
diterima sebagai salah satu langkah untuk yang disarankan dikerjakan bagi ibu-ibu yang memang usianya memasuki risiko. Ya, tentu saja untuk mempersiapkan diri dan sebagainya. Selanjutnya, ya, ini dia. Lalu apa dampaknya? Dampaknya sangat bervariasi. Down syndrome ini, manifestasi klinisnya bisa bervariasi. Dari yang tidak, katakanlah, terlihat gitu ya. Mungkin kalau ciri-ciri bisa terlihat seperti tadi dibahas oleh Dr. Flo sebelumnya, ciri-cirinya dari wajah dan lain-lain, kita akan bahas juga. Tapi dalam pemeriksaan kandungan, dalam pemeriksaan USG, mungkin bayi-bayi yang mengalami Down syndrome bisa saja akan tampak sama seperti bayi-bayi yang tidak mengalami Down syndrome. Itu dia, makanya perlu dilakukan pemeriksaan yang betul-betul memiliki akurasi yang baik. Katakanlah USG apakah cukup baik, nanti kita bahas. Ternyata ada sejumlah bayi yang mengalami Down syndrome namun tidak dapat terlihat secara jelas atau tegas, kecuali apabila Down syndrome pada bayi tersebut sudah menimbulkan suatu kelainan yang memang major sifatnya, seperti kelainan pada jantung, kelainan katup, ya kita bisa lihat jelas, kelainan saluran cerna, ya, dan kelainan lain yang dapat saja tampak oleh USG. Selanjutnya kita bisa lihat lagi. Ini dia. Ini adalah gambaran secara umum tampilan bayi-bayi yang mengalami Down syndrome. Ini akan terlihat jelas, ya. Tentunya akan terlihat lebih detail dan tegas pada saat bayi telah lahir. Ya, ada celah mata yang melebar, ada tulang hidung yang datar, ya, ada kelopak mata yang tadi sudah dibahas juga. Lalu ada penumpukan kulit di punuknya agak besar gitu ya. Lalu dilihat lagi dokter, nanti dokter anak akan lihat ada garis tangan yang khas seperti itu. Lalu gambaran tulang-tulang jari yang pendek gitu. Itu akan terlihat ketika lahir. Jadi ada gap antara saat bayi lahir dan sebelum bayi lahir masih dalam kandungan. Maka itu deteksi dini, sedini mungkin dengan alat metode yang baik kita sangat butuhkan. Selanjutnya, ya, kelainan apa saja? Ini dia. Karena kromosom ini sifatnya sangat fundamental, dia mempengaruhi katakanlah protein yang diproduksi oleh tubuh. Protein inilah akan berfungsi di seluruh tubuh dari atas sampai ke bawah, lalu menentukan bagaimana fungsi organ, bagaimana pembentukan organ-organ. Ya. Itu bisa terlihat dari otak, dan tentu saja dari jantung, saluran cerna, dan tentu saja isunya adalah bagaimana kita mensupport, mempersiapkan, dan betul-betul mendampingi bayi gitu untuk mendapatkan potensi yang terbaiknya di tengah gangguan yang dialami si bayi dan berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya. Gitu. Ya, selanjutnya. Ini kita mulai dengan deteksi dini Down syndrome menggunakan alat yang setiap hari ibu-ibu sudah ketemu nih, udah nggak asing lagi, yaitu ultrasonografi. Kenapa kita perlu deteksi dini? Karena kita mau secepatnya diketahui. Biasanya pada usia 11-13 minggu, ya, pasti ibu hamil jadwal kontrol kan. Nah, biasanya itu kita lihat di bagian lehernya, ya, namanya nuchal translucency atau anti-scan. Banyak ibu-ibu yang sudah kenal dengan istilah anti-scan ini. Kita bisa lihat kalau ditunjuk Bapak operator yang ada garis kuning memanjang ini, itu ada di bagian leher. Ini adalah marker, petunjuk, ya, bukan penegakan diagnosis. Ini petunjuk bahwa kita harus lebih detail lagi. Jadi kalau ada penebalan atau penumpukan cairan di daerah belakang leher atau enti yang menebal, kita bilangnya begitu, maka itu merupakan tanda bahwa kita harus memastikan penyebabnya apa, apakah Down syndrome atau kelainan lainnya, gitu. Ya, kita lihat di sini ada cut off-nya, 2,5 mili, 3 mili, dan itu akan terlihat jelas pada saat dia melebar. Ya, semakin tebal, semakin prediktif. Kenapa harus pada saat 11-13 minggu, dok? Karena begitu melewati 14 minggu kehamilannya, pada sebagian besar entinya akan kembali, cairannya diserap, dia akan tipis kembali. Sehingga
periode ini merupakan periode yang sangat penting untuk lakukan deteksi dini Down syndrome. Ya, karena kalau udah 14 minggu bisa aja tuh normal lagi. Gitu. Nanti kalau udah 14 minggu ke atas, beda lagi metodenya. Nah, USG ini cukup baik karena alatnya di mana-mana ada dan dokter kandungan semua udah bisa ngerjainnya. Itu udah terlatih. Tapi memang detection rate-nya itu maksimal 80%. Sekitar 70-80%. Ini karena apa? Keterbatasan alat, keterbatasan pemeriksaan, keterbatasan metode. Jadi ada sekitar 20% yang tidak dapat terdeteksi melalui pemeriksaan ultrasonografi ini. Lalu kita juga mengenal pemeriksaan selanjutnya yang juga dilakukan pada usia 11-13 minggu, yaitu laboratorium. Kita bisa melakukan pemeriksaan namanya HCG kuantitatif dan sebuah protein namanya PAP-A. Nah, ini pada negara-negara yang telah menerapkan protokol deteksi dini Down syndrome, khususnya di negara-negara yang Commonwealth ya, persemakmuran di Inggris gitu ya, itu lab ini begitu mudahnya dikerjakan gitu. Tapi ada masalah di Indonesia, PAP-A ini sepertinya belum tersedia luas dan sulit didapat. Bahkan kita perlu mengirim sampelnya ke luar negeri untuk bisa mendapatkan. Jadi saya sendiri pernah mau mencoba mentelusuri PAP-A ini, ternyata memang pemeriksaannya tidak available di sini dan kita harus kirim minimal ke Singapura dan tentunya menjadi tidak praktis karena deteksi dini haruslah sesuatu yang efektif dan efisien dan cepat hasilnya. Jadi saya cerita dulu, kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan HCG dan PAP-A, apabila HCG-nya meningkat atau PAP-A-nya lebih rendah daripada kadar yang seharusnya, maka kita akan memperoleh suatu kondisi yang mengarah kepada adanya Down syndrome. Kalau lab saja dikerjakan, itu detection rate-nya kira-kira 60-70%. Ya, jadi USG saja 70%, dengan lab saja kira-kira juga 70% lah, katakanlah seperti itu. Nah, sekarang kita mengenal combine test, dikombinasikan keduanya antara USG dengan hasil lab. Silakan dilanjutkan slide-nya. Dikombinasikan nih supaya bagus. Jadi dilihat usianya, oh kalau 35 tahun kita USG, perhatikan benar, tambah lagi lab. Itu tidak hanya dapat mendeteksi Down syndrome, tapi juga melihat trisomi 18 dan juga trisomi 13. Lalu, hasil dari kombinasi ini, silakan dilihat, dapat memberikan perbaikan akurasi, ya maksimal 85-90%, tergantung berbagai center. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pada saat pemeriksaan combine test ini atau USG tadi saja, hasilnya menunjukkan ada kecurigaan. Tentunya kita tidak serta-merta menunjuk, oh ini pasti Down syndrome. Tidak. Lanjutkan slide-nya. Ya. Kalau hasilnya high risk, jadi hasil pemeriksaan itu ada softwarenya, ada kalkulasi, ada formulanya. Dimasukkan sekian angkanya, lalu akan keluar grafik tabel, lalu akan menentukan, oh, bayi ini atau ibu ini high risk atau low risk. Kalau high risk artinya kecurigaan terhadap Down syndrome cukup kuat. Kita harus memastikan diagnostiknya. Atau kalau misalnya low risk, cukup observasi saja. Nah, katakanlah kalau hasilnya high risk, maka kita harus melakukan tindakan tambahan yang sifatnya invasif, yaitu memastikan langsung dari bagian atau komponen dari si janin, atau plasenta atau air ketubannya. Kita sebut namanya chorionic villus sampling pada kehamilan usia 10-14 minggu. Jadi kita gunakan jarum, kita mengambil sedikit bagian jaringan dari bayinya, lalu kita periksakan ke laboratorium untuk pemeriksaan genetik, di lab genetik. Namun apabila kehamilannya sudah di atas 14 minggu atau 15 minggu, maka kita lakukan pemeriksaan amniosintesis. Kita ambil cairan ketubannya untuk diperiksakan ke lab genetik. Ini adalah standar diagnostik dari untuk menyatakan apakah seorang bayi memang mengalami Down syndrome pada saat kehamilan. Permasalahannya, resiko keguguran itu menyertai tindakan-tindakan ini. Sekitar 0,5-1%. Artinya 1 dari 100 yang dikerjakan itu dapat mengalami keguguran. Dan itu cukup tinggi. Jadi,
kita harus melakukan tindakan itu. Bayinya beresiko. Selanjutnya, sedangkan tes combine test, tes USG tadi, itu memiliki false positive rate 5%. Artinya 1 dari 20 ibu yang harus menjalani tindakan invasif tadi, kemungkinan besar dia tidak Down syndrome. 5%, 1 dari 20. Cuma 1 20 itu banyak. Kalau ada 100, 5. Kalau ada 1000, berarti 50 ibu-ibu harus menjalani tindakan yang tidak diperlukan, yang menimbulkan kecemasan, yang berisiko terhadap keguguran, akibat tadi, adanya false positive rate pada combined test. Selanjutnya, maka itu, sekarang ada sebuah metode yang namanya non-invasive prenatal test. Mengapa disebut non-invasif? Karena pemeriksaan ini dapat memeriksa bagian dari janin tanpa kita harus mengambil langsung secara invasif ke dalam jaringan kehamilannya. Makanya kita sebut non-invasive prenatal test. Dari mana? Dari darah ibu. Kok bisa? Ya, ternyata di darah ibu ditemukan ada cell-free DNA. Ada jaringan bayi yang mengandung DNA bayi, itu sel yang mengandung DNA bayi itu beredar di darah ibu. Namanya cell-free DNA dari janin. Itu yang kita ambil dari darah ibu. Lalu kita periksakan di laboratorium genetik. Dari situ keluar. Kelebihannya apa pemeriksaan NIPT? Kelebihannya adalah detection rate-nya itu lebih dari 99%. Dan yang paling penting adalah false positive rate-nya di bawah 1%. Sehingga pada saat kita meyakini memang hasilnya low risk ya atau negatif, maka kita punya keyakinan yang cukup kuat bahwa memang si bayi tidak mengalami Down syndrome. Tapi apabila memang bayinya mengalami hasil yang positif pada saat NIPT, maka perlu dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan tadi, chorionic villus sampling dan amniocentesis. Sehingga yang perlu diperiksa invasif itu makin sedikit. Memang yang diperlukan. Selanjutnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Sekarang kita punya alternatif dari pemeriksaan deteksi dini Down syndrome yang memiliki performa cukup baik dengan laju deteksi yang cukup baik serta angka false positive rate yang rendah, sehingga ini akan mengurangi tindakan-tindakan invasif yang tidak perlu, mengurangi kecemasan sekaligus meningkatkan kenyamanan ibu-ibu yang mengalami kehamilan ya. Dan ini bisa dilakukan lebih dini dibandingkan pemeriksaan USG dan lab tadi. Kita bisa mulai lakukan pemeriksaan ini pada kehamilan 9-10 minggu. Sedangkan untuk pemeriksaan USG kita perlu menunggu 11 minggu dulu. Sehingga ini sangat baik dari sisi hasil yang bisa datang lebih cepat, sehingga terutama pada kasus-kasus tertentu yang memang punya riwayat Down syndrome sebelumnya atau berisiko, maka kita dapat cepat mendapatkan informasi mengenai bayinya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Mau mengingatkan dulu nih dok sebelumnya kepada mam semuanya, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ketik aja di fitur chat Q&A tanya di sini untuk memberikan pertanyaan kepada dokter Yasin ya, Mas Abi. Nah dok, tadi sudah dokter jelaskan dari kondisi anak kemungkinan kondisi janin dengan Down syndrome dan kemudian juga gimana sih cara untuk deteksinya sejak awal. Tadi dokter juga sebutkan kalau pemeriksaan NIPT ya dok ya dilakukan sejak usia 10 minggu. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 minggu tuh apakah masih possible atau enggak atau ada efeknya atau gimana nih, Dok? Ya, salah satu kenyamanannya adalah memang ini butuh waktu ya, karena kita butuh proses. Mungkin kita kirim dulu darahnya, memang butuh waktu, tapi kita dapat memulai pemeriksaan ini pada 10 minggu sangat dini sehingga sang ibu dapat mengetahui hasilnya lebih cepat. Tapi apabila kelewatan, nah tadi gini, jadi pemeriksaan USG yang lihat leher belakang sama pemeriksaan lab itu juga hanya bisa dilakukan pada maksimal 14 minggu, 11-12 minggu. Apabila sudah lewat, maka ada metode pemeriksaan lainnya, namanya quadruple test. Cek lab,
ada HCG, ada alpha fetoprotein, ada inhibin, ada HCG, dicek juga. Nah, kita bisa mengecek itu namanya screening trimester kedua, tapi performance dari detection rate-nya itu tidak sebaik apabila kita lakukan bersama dengan USG pada trimester pertama. Nah, dan juga false positive rate-nya juga sama, 5%. Nah, bedanya kalau NIPT ini kita bisa lakukan sepanjang kehamilan, bahkan dari sebuah literatur sampai bersalin pun masih bisa kita kerjakan ya. Tapi nanti bisa tanya dari Court Life pengalamannya bagaimana. Tapi itu bisa dilakukan meskipun telat, kelewatan 13-14 minggu masih bisa NIPT, dan hasilnya itu yang baik karena dia tidak terpengaruh oleh trimesternya, tidak terpengaruh oleh waktu pengambilannya. Hasilnya tetap memiliki detection rate yang baik 99%, dan juga tentunya dia juga memiliki false positive rate yang rendah di bawah 1% gitu. Oke. Nah, kalau untuk pemeriksaan NIPT itu sendiri, Dok, selain Down syndrome gitu, Dok, apakah sebenarnya ada kondisi lain yang juga bisa terdeteksi, Dok, dengan NIPT ini? Dan lalu gimana caranya kita bisa memilih layanan yang baik terkait dengan NIPT ini? Karena kan hasilnya ini sangat menentukan juga ya, Dok, ya, maksudnya secara psikologis ibunya nanti karena tahu kondisi janinnya yang sedang dikandung. Silakan, Dokter. Ya. Jadi teknologinya maju terus. Dulu kita concernnya kepada Down syndrome, trisomi 21, lalu trisomi 18, trisomi 13, mengoptimalkan pemeriksaan laboratorium dan USG. Ya. Tapi karena di NIPT ini kita memeriksa kromosom si bayi, maka kita bisa lihat tuh dari kromosom 1 sampai kromosom XY atau XX-nya. Sehingga kita tidak hanya bisa melihat Down syndrome atau trisomi 21, secara tidak langsung kita juga bisa melihat kelainan-kelainan yang sering yang lainnya. Misalnya trisomi 18, trisomi 13. Tergantung bagaimana kita tujuan pemeriksaannya ya. Biasanya tuh kita batasi tuh. Fokusnya hanya kepada kelainan kromosom trisomi 21 aja, atau ekstra trisomi 21, 18, 13 juga dicek, atau semuanya dari 1 sampai 46 dicek. Kita juga bisa mengetahui adanya kelainan kromosom seks, ya. Kromosom seks yang normal itu adalah XX bagi perempuan, XY pada laki-laki. Tapi proses kesalahan atau proses yang terjadi pada sindrom Down juga bisa terjadi pada kromosom seks nomor 46. Dia bisa XXY atau XO, itu juga bisa terjadi dan bisa diperiksa melalui NIPT tadi. Dan sekarang teknologinya makin maju, bahwa kita juga bisa dapat memeriksa kelainan-kelainan sifatnya bukan jumlah kromosomal, tapi mungkin lebih ke mikrodilesi dan lain-lain. Jadi ini sungguh menjanjikan karena ilmu kedokteran genetik terus berkembang ya, dan semakin banyak kelainan-kelainan yang dapat terlihat melalui pemeriksaan cell-free DNA janin yang sifatnya non-invasif. Sehingga selain Down syndrome, kita juga bisa men-screening berbagai macam kelainan lainnya. Gitu kira-kira. Oke, jadi banyak banget manfaatnya ya. Banyak banget ya. Iya, jadi memang betul. sebenarnya ini adalah anjuran terutama untuk wanita yang hamil di atas umur 30 tahun. Betul. Itu resikonya sangat lebih tinggi ya lumayan resikonya. besar, ya, Tapi ya. Tadi Dokter Yasin juga sudah sampaikan bahwa sekarang ini nggak hanya pada usia 30 tahun ke atas aja nih Mas, karena banyak juga ternyata terjadi pada ibu-ibu muda di usia 25-an mungkin ya sekarang ya. Seperti itu. Baik, kalau gitu Dok, ini udah mulai ada pertanyaan yang masuk ke kami Dok untuk bertanya langsung kepada dokter. Pertanyaan pertama mungkin mau Mas Abi atau aku bacain? Boleh, ini aku bacain ya. Silakan Mas Abi. Dari Mom Restu nih Dok. Dok, bagaimana kira-kira kedepannya besar tingkat keberhasilan penderita Down syndrome dapat hidup normal, beraktivitas mandiri hingga dewasa? Dan apakah nanti bila menikah, sesama Down syndrome akan meningkatkan angka kejadian lahir bayi dengan Down syndrome juga? Ya, itu pertanyaan yang sangat baik ya. Memang ini, jadi pada saat misalnya kita dapat mendeteksi janin yang mengalami Down syndrome, kita melalui USG ya tentunya memerlukan pemeriksaan USG yang mendalam dan mendetail. Kita perlu menelusuri kira-kira kelainan apa saja yang dialami oleh sang bayi. Kita ketahui bahwa kelainan Down syndrome itu bisa ringan dari sisi organ fisik ya.
artinya apa? Bisa beraktivitas dan lain-lain. Bisa juga ada yang berat, sampai mengalami gangguan kongenital dari jantung, dan kita menentukan biasanya, ini sifatnya fatal atau tidak, atau letal atau tidak. Jadi itu semua dilakukan screening pada saat sebelum persalinan. Ya, ibu-ibu bisa ke dokter yang memang misalnya mendalami jantung gitu ya, itu bisa kita lihat apa rekan jantung gitu ya, saluran cernanya dilihat, liver dilihat, ginjal dilihat, saluran kemih. Jadi kita assessment seluruh organ, lalu sebisa mungkin dilihat kemungkinannya nanti fungsinya gimana di luar. Yang kita harapkan dia akan tetap bisa berfungsi, tumbuh meskipun mengalami masalah. Jadi spektrum kelainannya bisa bervariasi. Bahkan ya, tidak jarang bayi-bayi Down syndrome ini sudah mengalami keguguran duluan sebelum bisa tumbuh lebih jauh. Karena memang kan kelainan dalamnya sangat berat sekali, sehingga dia tidak bisa tumbuh. Tapi yang bisa tumbuh, yang sehat itu ya, secara umum dia telah melewati proses yang sangat panjang gitu, dan beda-beda. Jadi kita mesti, nah, lalu dipersiapkan persalinannya, siapkan tim dokter anaknya, pada saat setelah lahir idealnya, nanti dikaji lagi ulang, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipastikan lagi, dinilai lagi fungsinya, perlu support fungsi nggak, bagaimana fungsi pernapasan yang penting, kardiovaskularnya bagaimana, karena pada saat si bayi setelah lahir, maka fungsi paru-parunya sudah aktif dan sangat kaitan dengan jantung. Jadi dilihat lagi, Bu, bagaimana nih kira-kira kalau punya gangguan kira-kira kadar gangguannya seberat apa. Nah, termasuk juga nanti permasalahan tumbuh kembangnya, ya, dari sisi mungkin fungsi dia belajar di sekolah gitu. Nah, tentunya dengan mengetahui sedini mungkin, orang tua menjadi punya waktu yang cukup ya, untuk mempersiapkan pendampingan dan support yang baik. Nah, memang perlu persiapan yang baik ya. Nah, ada pertanyaan bahwa kalau menikah dengan Down syndrome sama Down syndrome bisa nggak? Nah, memang salah satu faktor risiko dari Down syndrome adalah adanya riwayat Down syndrome di keluarga, gitu. Tentunya menjadi meningkat. Itu yang menjadi salah satu variabel yang kita ukur. Jadi pada saat screening, kalau tanpa menggunakan NIPT, itu tuh pakai USG, nanti nilai-nilainya dimasukin dalam tabel, lalu nilai-nilai masuk dalam tabel, nanti keluar tuh suara komputer, set hasilnya, high risk atau low risk. Nah, maka itu deteksi dini sangat penting pada pasangan-pasangan seperti ini. Mungkin dengan dilakukannya deteksi dini, selain bisa melakukan langkah preventif, juga bisa mempersiapkan mental kepada orang tuanya juga ya dok ya. Karena seperti mungkin tadi sharing dengan Potats juga ya Mas Abi, bahwa sebenarnya untuk kondisi Down syndrome ini punya survival rate yang cukup tinggi ya dok ya, dibandingkan dengan kondisi trisomi lainnya, seperti itu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Mams. Dan ada pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Mams Granita. Untuk menjadi saran saja, sebetulnya tidak semua ibu hamil bahkan tenaga medis yang mengetahui mengenai pemeriksaan NT-scan. Mohon agar mengenai pemeriksaan NT dapat diinformasikan secara aktif dan luas oleh dokter kandungan kepada ibu-ibu hamil, terutama di fase awal. Untuk menjadi saran saja, sebetulnya tidak semua ibu hamil bahkan tenaga medis yang mengetahui, kayaknya diulang ya. Mengenai si NT-scan ini. Jadi mungkin gini ya dok, kalau boleh saya rangkum sedikit. Kadang nih kalau ibu hamil datang ke dokter, apalagi untuk mungkin kehamilan pertama gitu ya, kadang bingung sendiri dok mau nanya apa. Kalau tenaga medisnya mungkin juga tidak menginformasikan. Nah sebenarnya khususnya mungkin untuk pemeriksaan deteksi dini ini, apakah dokter biasanya akan memberikan saran kepada ibu hamil ini ketika sudah melihat ada resiko-resiko, atau sebenarnya ibu hamil bisa mencari informasi yang mungkin sudah banyak luas tersebar di internet misalnya dok? Baiknya seperti apa nih dok? Mungkin untuk tips kepada para ibu hamil yang sedang menyaksikan webinar hari ini. Gitu. Ya tentunya dari segala sisi kita mesti meningkatkan awareness. Dari sisi kedokteran, screening Down syndrome sudah
merupakan suatu standar yang melekat pada dokter kandungan. Nah, memang itu mungkin menjadi pasien nggak terlalu aware karena memang biasa dilakukan pada saat jadwal kontrol USG dan dokternya memeriksa kan. Yang pertama diperiksa adalah usia kehamilan. Kalau datangnya antara 11 sampai 14 minggu, dokternya akan lihat panjang bayinya tuh masih bisa diukur antara kepala sampai bokongnya diukur. Nah, biasanya pada saat mengukur tersebut si dokter juga akan melihat tuh secara tidak langsung. Ya, mungkin ibu nggak ngeh sudah diperiksa oleh dokter dan dokternya karena normal juga tidak memberikan follow up lebih jauh gitu ya. Nah, tapi pada umumnya seperti itu. Kalau dari sisi saya sendiri, biasanya saya akan jelaskan bahwa ya kalau misalnya sudah dilihat dengan USG, maka detection rate-nya 80%. Tapi ada peluang 20% itu tidak terdeteksi pada ibu, pada USG sekarang. Dan ada alternatif NIPT yang dapat mendeteksi hingga mencapai 99%. Dan ini sifatnya tambahan. Saya biasa bilang seperti itu, ini sifatnya tambahan, Bu. Bagi pasangan tertentu merasa cukup dengan 80% cukup, Dok. Itu 80% sudah cukup baik buat saya. 20%-nya mungkin nilai ta'ala gitu kan. Atau enggak, Dok, saya mau coba lebih tinggi, lebih akurat, saya akan ambil NIPT. Dan ini menjadi lebih diinformasikan lagi pada pasangan yang memang usia 35 tahun ke atas biasanya gitu ya. Biasanya kalau masih muda-muda gitu mungkin selesai periksa lalu tidak secara dalam dielaborasi. Nah, memang harus dijelaskan juga kalau misalnya pada saat pemeriksaan 11 sampai 13 minggu tadi ada permasalahan, maka tentunya NIPT jadinya statusnya wajib. Karena kita perlu memastikan ada kecurigaan nih, ada petunjuk nih, marker nih, bahwa ada penumpukan cairan di lehernya, dan ibu sebaiknya NIPT. Jadi memang diskusi yang terjadi di poliklinik sama dokter itu bisa bervariasi, bisa bermacam-macam bentuknya gitu kira-kira. Dan saya setuju bahwa acara-acara seperti ini perlu kita perbanyak dan ibu-ibu juga tidak berhenti semangat untuk mencari informasi mengenai screening apa saja yang diperlukan. Ya, kalau ibu ketik di Google FTS ya, first trimester screening itu langsung keluar biasanya FTS Down syndrome tuh. FTS. Sebegitu terkenalnya screening ini. Jadi sekarang begitu mudah mendapatkan informasi, ibu hamil bisa cari informasi di mana aja. Begitu pula saran tadi sangat baik. Kita terus melakukan edukasi dan acara-acara seperti ini. Oke, tapi jangan lupa juga kalau udah browsing dikonfirmatori juga ke dokter kandungannya mungkin ya. Betul. Supaya tetap berkonsultasi ya. Betul, sehingga dapat informasinya tuh lebih akurat gitu ya. Betul. Ada pertanyaan lagi ya Mas Abi ya? Pertanyaan terakhir nih Dok dari Mam Irma Puspita. Dokter, kapan tes darah menunjukkan kemungkinan Down syndrome 1 dari 140 pada trimester pertama? Apakah itu berarti risiko tinggi atau rendah? Lalu apakah Down syndrome ini bisa disembuhkan? Dan apakah orang tua yang mengalami Down syndrome bisa melahirkan anak yang normal? Terima kasih. Cukup banyak ya kayaknya. Pertanyaannya ada 3, Dok. Ya. Halo, jelas ya suara saya? Ya, 1 dari 40 pada trimester pertama. Apakah itu berarti risiko tinggi atau rendah? 1 dari 140. Iya. Ya, jadi gini, kalau dari NIPT itu gampang sekali. Di formnya tuh udah jelas, high risk atau low risk dia ada gitu. Ya, pada umumnya cut-off-nya antara 250 sampai 350. Tadi kita lihat kan di data sebelumnya itu begitu usia begitu usia 35 tahun, 1 banding 350, 1 banding 300, 1 banding 250. Nah, kira-kira seperti itulah mulai dianggap batasnya high risk atau low risk. Jadi kalau pemeriksaan yang menggunakan USG dan laboratorium dikalkulasi keluar hasilnya berapa, masing-masing lab, masing-masing negara, masing-masing wilayah itu punya cut off sendiri. Misalnya di India ada yang 1 banding 250. Jadi begitu hasilnya 1 banding 140 itu dianggap high risk ya. Tapi 1 banding 140 atau 40 tadi saya kurang dengar itu
cukup sering ya. Jadi artinya itu biasanya itu pasti high risk sih kalau sebegitu ya. Nah, terus mengenai apakah bisa disembuhkan, Dok, Down syndrome ini? Ya, tentunya karena ini merupakan suatu kondisi fundamental dasar ya, kromosomnya itu loh. Itu semacam cetak biru bangunan gitu ya. Cetak biru bangunan desainnya seperti itu dan kita harus bangun seperti itu, nggak boleh direvisi. Jadi memang itu suatu kondisi yang tidak disembuhkan, tapi kita bisa tadi seperti yang dituturkan sebelumnya, kita bisa mendampingi penderita Down syndrome, memberikan support, dukungan, agar penderitanya mendapatkan potensi di kehidupan yang paling baik kepada dirinya. Ya, jadi itu sangat bervariasi istilahnya potensinya dan kita bisa mengoptimalkan setiap anak dari tumbuh kembangnya sampai nanti dia dewasa besarnya. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir, Dok, apakah penderita Down syndrome ini ketika punya anak, apakah ada kemungkinan anaknya normal? Ya, satu lagi sebentar, saya mau sampaikan lagi. Nah, kalau gejala-gejala kelainan organ yang timbul, ya mungkin ada sebagian yang bisa dikoreksi, misalnya kelainan jantung yang mungkin katopnya bisa dikoreksi, tapi Down syndrome sendiri tidak bisa disembuhkan. Tapi karena kalau ada manifestasi yang tertentu yang disembuhkan mungkin bisa saja atau dikoreksi atau disupport ya seperti tadi kelainan pada mata gitu kan, penglihatan dan lain-lain mungkin bisa dikoreksi dan dibantu dioptimalkan. Nah, mengenai keturunan memang ada penurunan fertility pada penderita yang mengalami Down syndrome ya, tapi bukan berarti kalau nikah lalu katakanlah punya anak lalu anaknya bakal Down syndrome, enggak mesti seperti itu. Tapi saya bilang memang ini resikonya meningkat apabila dari riwayat keluarga yang mengalami Down syndrome. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok, penjelasannya. Sangat memberikan inspirasi dan wawasan tambahan. Membuka pikiran para moms nih kayaknya ya. Sekali lagi terima kasih dokter atas sharingnya hari ini. Mohon maaf juga kepada moms yang sudah bertanya namun belum sempat bisa ditanyakan langsung di kesempatan kali ini. Mungkin bisa follow Instagramnya Dr. Yasin @yasinyanuar ya dok ya. Karena dokter juga sering banget nih sharing-sharing di story ataupun di feednya mengenai kondisi-kondisi terkait dengan kehamilan gitu ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Mas Abi ya. Kita bisa sharing-sharing lagi mengenai topik-topik yang memang seru dan baru untuk para moms, terutama untuk yang lagi hamil, ya kan? Betul. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Sampai bertemu lagi dok di lain kesempatan. Sampai jumpa dok. Sehat selalu. Oke, buat mom semuanya yang dari tadi sesi pertama dengan Dr. Flores dan juga dengan Dr. Yasin udah nanya, udah ngetik-ngetik tapi belum kejawab nih Mas Abi. Nah itu kayak gimana? Nah jadi stay tune aja terus di Instagramnya Court Life Indonesia karena untuk semua pertanyaan yang masuk tapi belum sempat terjawab akan dijawab oleh Court Life Indonesia di Instagram story-nya nanti gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Betul. Dan tentunya ketika stay tune di Court Life Indonesia juga akan dikasih tahu nih siapakah pemenangnya. Betul, karena tadi di awal kita udah sempat sebutin untuk moms yang pertama udah ikutan mention sahabatnya di postingan webinarnya Court Life ini berkesempatan untuk mendapatkan 2 buah masing-masing satu ya. Masing-masing satu. Betul, 2 orang pemenang yang akan masing-masing mendapatkan kacamata anti blue light dari Momami. Dari Momami. Itu fungsinya apa Mas Abi? Boleh di-sharing lagi mungkin? Fungsinya kacamata anti blue light ini kan kita sekarang dalam masa banyak terpapar oleh gadget, terutama anak-anak. Yes, betul. Dia setiap hari, kemarin sempat disurvei bahwa moms itu rata-rata anaknya terpapar oleh gadget tuh minimal 5 jam. Karena sebenarnya gadget nggak cuma hanya sekedar laptop atau smartphone, juga termasuk televisi. Belum lagi kalau dia pakai game konsol kan, gitu. Jadi rata-rata minimal tuh 5 jam. Kayaknya gitu. Anakku lebih deh mas. Nah, bahkan ada yang bisa lebih kan. Untuk moms yang mungkin bisa mengerem, mungkin bisa 5 jam ya. Itu pun juga sudah terlalu banyak, terlalu over kan, kata Dr. Flores tadi kan. Setelah 2 tahun tuh baru 30 menit, ya kan? Setelah 5 tahun baru 2 jam. Itu pun juga bukan secara
continue gitu kan, harus ada jedanya. Betul sekali. Dengan adanya si kacamata ini minimal mengurangi paparan dari sinar biru yang berbahaya gitu. Karena dia bisa memantulkan secara 100% efek dari sinar biru yang bisa merusak retina. Karena sinar biru gadget itu bukan hanya merusak di surface tapi sampai ke belakang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Florence. Betul sekali. Jadi buat moms yang masih juga penasaran tentang kacamata biru anti blue ray ini seperti apa, juga bisa follow ke Instagramnya Momami @momami.id ya Mas Abi ya. Dan tentunya kita bagi-bagi voucher juga ya. Wah, voucher bener belanja banget. untuk moms yang sudah ikut webinar kali ini buat dari semuanya nih. Buat semuanya Buat semua luar peserta. biasa. Jadi langsung aja nanti bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan kacamata anti blue light untuk beraktivitas di rumah. Oke, dan juga untuk moms yang belum sempat nih tadi mungkin udah screenshot tapi belum sempat posting ke Instagramnya, masih ada kesempatan untuk posting di Instagram moms semuanya, mention @courtlife Indonesia, @momami.id dan juga @potas dan gunakan hashtag prepare everything karena kita akan nanti pilih 3 moms yang beruntung untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari Courtlife. Tapi Mas Abi, sebelum menutup nih, sebelum babai-babai dulu, mungkin ada yang mau ditambahkan karena Bu Olivia ternyata masih ada di sini dan Ibu mau Olivia sedikit masih sharing standby lagi sama dengan kita. kita. Halo Ibu Iya. Olivia. Ibu, apa kabar? Masih stay di sini luar biasa. Bener Halo sih. Ibu, ya mau menambahkan info tentang kehamilan pertama dan kedua ya Bu ya. Karena Bu Olivia sendiri tentunya sebagai orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome tapi berprestasi Mas Abi gitu ya. Jadi bisa memberikan inspirasi Betul. untuk moms yang lain yang mungkin mempunyai keadaan yang sama seperti Betul. Mom Siti tadi yang di Makassar, jauh-jauh dari Makassar, bela-belain ikut webinar untuk mendapatkan support. Nah, Ibu boleh sharing bersama kita bersama nih di sini. Terima kasih. Saya tadi mendengar penjelasan dari Dokter Yasin ya, betul sekali bahwa di kehamilan ini apabila kita diketahui bahwa janin ini mengalami penyandang Down syndrome, tentunya kegalauan itu pasti ada. Apalagi seorang ibu yang dalam kondisi kehamilan ini sudah mengetahui bahwa ternyata kehamilan ini mengalami Down syndrome. Stres pasti. Kemudian kegalauan itu pasti dibanding dengan pada saat kita mengetahui bayi kita Down syndrome itu setelah melahirkan. Tentunya semua itu adalah kuasa Tuhan. Dan tentunya pilihan meneruskan kehamilan itu adalah pilihan istimewa. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada janin kita apabila kita dititipi seorang anak dengan Down syndrome. Tentunya dunia di awalnya akan terasa sedih, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah menguji kemampuan manusia di luar batas kemampuan kita sendiri. Terkait dengan kehamilan pertama dan kedua, apabila di kehamilan pertama para moms di sini ternyata diketahui bahwa janinnya mengalami Down syndrome, jangan pernah khawatir bahwa di kehamilan kedua dengan pemeriksaan trisomi 21, pemeriksaan kromosom dan diketahui bahwa janin yang pertama atau bayi yang pertama itu diketahui kromosom 21, trisomi 21 primer. Nah, itu anak yang kedua, ketiga itu tidak akan mengalami Down syndrome. Itu saja. Nah, tapi apabila ada 3 jenis Down syndrome, ada yang pertama trisomi 21, mozaik, nah kemudian ada juga yang terakhir itu nanti bisa dicek. Nah, apabila ternyata ada hasil-hasil ini, keterkaitannya akan dialami di kehamilan berikutnya. Nah, translokasi itu mengakibatkan bisa saja kehamilan terjadi lagi, ditambah dengan faktor usia yang semakin tinggi, semakin rentan. Jadi jangan pernah takut, karena memiliki anak Down syndrome itu bukan akhir dari segalanya, tapi akan ada hikmah luar biasa bahwa anak ini akan menjadi anak-anak kita yang sangat menjadi cahaya keluarga, kemudian memberikan kita guru kehidupan, guru kesabaran, dan dunia terasa indah. Seperti itu saja. Semoga anak-anak kita sehat, dan mama-mama yang sedang menjalani kehamilan ini juga selalu bahagia. Terima kasih. Wow. Amin. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan dulu deh buat Olivia. Terima kasih sekali Bu Olivia atas sharingnya. Semoga ini juga memberikan
moms di rumah, kebesaran hati terutama bagi moms yang juga memiliki anak dengan kondisi Down syndrome. Tetapi untuk moms yang anak istimewa, seperti istimewa, kata Ibu Olivia tadi bilang, istimewa. Betul. Dan juga buat moms yang sedang mengandung tidak perlu khawatir ya Mas Abia, karena yang penting fokus dulu aja dengan kehamilannya, dan harus tetap bahagia nih gitu, supaya baby yang dikandungnya juga happy gitu dan ya. juga tadi ada pemeriksaan. Ya betul, dan juga untuk memastikannya ya. Betul sekali Mas Abi, untuk memastikannya, untuk biar perjalanan kehamilannya selama 9 bulan tuh merasa tenang gitu ya, juga bisa melakukan cek NIPT atau non-invasive prenatal test untuk mengetahui kondisi janin yang dikandung apakah dalam keadaan kondisi baik atau tidak. Tapi seperti Bu Olivia tadi sampaikan, apapun kondisinya ataupun hasil pemeriksaan yang didapatkan, pertama kita harus berbesar hati dulu, berbahagia dulu, menerima kondisi apapun yang Tuhan sudah berikan gitu ya Mas. Semoga lebih bisa banyak bersyukur lagi untuk kedepannya. Betul sekali, karena anak-anak yang punya Down syndrome juga bisa berprestasi, bisa hidup dengan anak-anak yang lain, seperti juga cerita dari Ibu Olivia kan. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi sharingnya Ibu Olivia. Semoga semakin banyak moms yang terinspirasi dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Ibu Olivia. Oke Ibu, sehat selalu. Oke, nggak kerasa Mas Abi, kita udah 2 jam ya. Nggak kerasa kita berdiri di sini 2 jam, waduh. Ya, tapi buat moms mungkin yang penasaran kapan nih diumuminnya nih, door prize, kemudian juga Q&A itu kapan Mas Jangan Abi? khawatir, jadi moms bisa stay tune terus di Instagram Court Life Indonesia karena akan diumumkan besok jam 5 sore. Jadi selain juga nanti akan mengikuti jawaban dari pertanyaan yang belum dijawab oleh para narasumber kita, juga akan tahu siapakah pemenang dari screenshot challenge dan juga yang kemarin sempat ada kuis ya. Ya betul, mention sahabatnya ya tadi untuk dapetin kesempatan memenangkan kacamata anti blue ray dari Momami. Dari Momami. Tentunya terima kasih banget untuk mam semuanya yang sudah ikutan webinar dari awal sampai sekarang, dan tentunya 2 narasumber kita yang istimewa. Ada siapa? Ada Dr. Florence Manurung SPMK dan juga Dr. Yasin Yanuar yang telah sharing bersama kita hari ini. Semoga apa yang para narasumber kita sharing bisa bermanfaat tentunya untuk mam semuanya. Kalau gitu, gimana Sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga untuk Court Life yang sudah organize event yang luar biasa pada hari ini, dan juga Momami. Ya kan? Mau nanya dulu nih, vouchernya kapan dibagiinnya? Vouchernya langsung dibagikan setelah ini, Mams. Jadi langsung nanti bisa dicek ya di email ya? Di WhatsApp. Di WhatsApp. Di WhatsApp. Di WhatsApp grup. Email. Betul, di WhatsApp langsung keluar vouchernya, nanti bisa langsung dipergunakan. Jadi jangan keluar dulu dari WA grupnya, karena nanti tim kita akan sharing informasi voucher dari Momami untuk bisa langsung beli kacamata anti blue ray-nya gitu ya. Exactly. Baiklah Moms, kalau begitu sekali lagi kami berdua mohon maaf bila ada salah-salah kata selama kami menemani Moms semua dalam mengikuti webinar sore hari ini. Kalau begitu saya dengan Wita dan juga Abi Syiham mengucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi di event webinar berikutnya. Sampai jumpa. Sehat selalu.